Satu cerita penuh dari awal sampai akhir. Cerita menarik segera dimulai. Si Jing mengingatkan para ayah angkat untuk mengikuti dan memberikan like. Keluar rumah langsung dapat 5 juta. Menikah kontrak palsu selama 2 tahun dengan CEO dingin Liu Ruyan. Kontrak akhirnya akan berakhir. Sesuai dengan kesepakatan, dia akan memberiku 50 juta sebagai kompensasi perceraian. Sampai hari penandatanganan, hati yang berdebar dan tangan yang gemetar. Hatiku tak bisa menahan teriakan. Ayolah, cepat ayolah. Pantai berpasir dan sinar matahari Maladewuku. Wanita cantik berbikini sedang menunggu. Tapi siapa yang menyangka tangan Liu Ruyan tiba-tiba berhenti. Janganlah kakak, jangan mengkhianati di saat penting. Presiden Liu dan pengacara Wang, ada masalah. Liu Ruyan tidak menghiraukannya, melainkan menatapku dengan tajam. Apa dia nggak sadar kalau aku diam-diam minum wine merah yang dia koleksi minggu lalu ya? Tidak mungkin. Botol Lafite tahun 82 itu. Padahal aku sudah terbiasa dengan yang murah-murah hampir sama. Aku menatap surat cerai yang ada di depanku. Jariku mengetuk lembut meja kayu merah sambil melihat asisten pengacara Wang. Dengan suara pelan bertanya, Pak Ji, kopi ini sesuai selera Anda tidak? Oh sangat enak, terima kasih. Aku tersadar kembali, mengangkat cangkir kopi Blue Mountain yang nilainya setengah dari gajiku sehari. Menyesap sedikit, pahit sekali sampai menyiksa. Masih kalah sama kopi instan yang harganya 10.000 di minimarket. Asisten itu dengan sopan keluar. Aku kembali menatap dokumen itu sambil melamun. Lebih tepatnya menatap angka pada dokumen itu. 50 juta ya. Benar-benar 50 juta. Aku menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak ke langit. Hanya bisa melempar bunga di dalam hati dengan gila-gilaan. Kontrak 2 tahun, tepat 2 tahun. Pernikahan akhirnya akan berakhir. Mulai hari ini, aku, Jiboda, akan menyambut puncak kehidupan. Villa pemandangan Laut Maldives dan Ferrari edisi terbatas. Tidak perlu lagi menemani si pecandu kerja itu menghadiri pesta bisnis yang membosankan. Pak Liu sudah datang. Mendengar laporan asisten, aku langsung mengatur ekspresi wajah. Menampilkan wajah sedih tapi terkendali. Ini adalah ekspresi yang aku latih di depan cermin kamar mandi selama 2 bulan. Wajah pria terhormat yang akan segera bercerai. Menjamin membuat orang merasa aku adalah pria baik yang ditinggalkan. Pintu terbuka. Liu Ruyan melangkah masuk dengan sepatu hak tinggi yang bisa menusuk. Hari ini dia memakai setelan jas biru tua, membuat kulitnya tampak putih bersinar. Seperti biasa, dia melepas kacamata hitamnya, memandang saya sepintas. Tatapan itu sama seperti melihat mesin fotokopi di kantor. Pengacara Wang, apakah dokumen sudah siap? Suaranya masih dingin seperti biasa. Sama dinginnya dengan daging beku di dalam kulkas, semuanya sudah siap. Direktur Liu dengan hormat menyerahkan dokumen dan pulpen kepada pengacara Wang. Hanya perlu Anda dan Tuan Ji yang menandatangani, perjanjian akan berlaku. Aku melihatnya mengambil pulpen. Detak jantung mulai meningkat. Cepat, cepat. Kehidupan bebasku sudah di depan mata. Liu Ruyan dengan cepat membaca klausul perjanjian. Setelah memastikan jumlah uang pemutusan hubungan sebesar 50 juta tidak salah. Ujung pulpen sudah menggantung di tempat tanda tangan. Aku menahan napas. Ayo, cepat tanda tangani. Pantai berpasir dan sinar matahari Maldives milikku. Para wanita cantik berbikini sudah menunggu. Tepat saat ujung pulpen hampir menyentuh permukaan kertas, tangan Liu Ruyan tiba-tiba berhenti. Jantungku hampir meloncat keluar dari tenggorokan. Jangan, kakak. Jangan mengecewakan di saat penting. Bos Liu dan pengacara Wang bertanya dengan bingung. Ada masalah apa? Liu Ruyan tidak menghiraukannya, melainkan menatapku tajam. Tatapannya membuat punggungku merinding. Jangan-jangan dia tahu saya diam-diam sudah meminum anggur merah koleksinya minggu lalu. Tidak benar. Botol Lafite tahun 82 itu. Padahal aku biasanya memasukkan barang murah yang hampir sama. Pulpen biksu yang di pangku Liu Ruyan berdiri dan berbicara. Aku berubah pikiran. Pernikahan ini tidak akan berakhir. Otakku langsung mati seketika. Apa? Aku keluar tanpa pikir panjang. Segera ku perbaiki kata-kataku. Maksudku kenapa tiba-tiba gagal? Suaraku sampai gemetar. 50 juta saya ya. Villa pemandangan laut saya. Mobil sport saya. Kenapa wanita ini gila-gilaan? Bukankah kita sudah sepakat berpisah baik-baik setelah kontrak 2 tahun berakhir? Perusahaan ada proyek baru. Sekarang cerai akan mempengaruhi citra. Dia mengangkat tas Hermes yang harganya setara dengan gaji saya setahun. Berjalan menuju pintu keluar. Sebelum pergi dia sempat membalas dengan lebih pedas. Omong-omong, malam ini ada acara amal. Ingat untuk hadir tepat waktu. Suamiku tercinta. 2 kata terakhir. Dia mengucapkannya dengan sangat tegas. Aku hampir menyemburkan kopi. Melihat punggungnya yang gagah pergi. Aku tergeletak di sofa. Merasa hidup penuh dengan kegelapan. Kebebasanku ya. Makan malam amal sialan itu. Aku bahkan sudah memikirkan jas apa yang akan kupakai. Tentu saja setelah menandatangani. Langsung pergi ke klub malam dan bersenang-senang sampai pagi adalah pakaianku. Pengacara Wang batuk canggung. Bilang, Tuan Ji, kalau begitu, robek saja perjanjian ini. Aku mengangkat tangan dengan putus asa. Tiba-tiba teringat sesuatu, tunggu dulu. Bolehkah aku simpan perjanjian itu sebagai kenang-kenangan?
Setidaknya biarkan aku membawanya pulang untuk menangis. Setelah itu keluar dari kantor pengacara. Hei, Lao Chen, ada masalah besar. Liu Ruyan tiba-tiba berubah pikiran. Tidak jadi bercerai, dan semacamnya. Kalau begitu, 50 jutamu akan hilang. Aku menggertakkan gigi penuh amarah. Wanita ini pasti sengaja. Dia mungkin mengetahui saya menukar koleksi anggur merahnya. Sekarang dia sedang membalas dendam pada saya. Tunggu dulu. Chen Ze tiba-tiba menurunkan suara berkata, kamu pikir dia mungkin jatuh cinta padamu? Saya hampir tersedak ludah sendiri. Kutra berkata, kamu gila ya? Liu Ruyan, si wanita karir pembeku yang pekerja keras itu. Kamu tahu ulang tahunnya yang terakhir. Saya memberinya kalung. Apa dia bilang? Barang mewah seperti itu akan mengganggu efisiensi kerja. Kedepannya langsung dicairkan dan disumbangkan ke badan amal. Kalau begitu kenapa dia tidak cerai? Entahlah, saya kesal menggaruk kepala. Katanya demi citra perusahaan omong kosong. Kami sudah menikah 2 tahun tapi jumlah tidur bersama bisa dihitung dengan 1 tangan. Apakah dia peduli tentang hal ini? Sebenarnya kami berdua belum pernah tidur bersama sekalipun. Tapi harus pura-pura di depan teman, kan? Menutup telepon. Aku berdiri di pinggir jalan sambil melamun sebentar. Tiba-tiba teringat acara amal malam ini. Aku merasa sangat tidak enak. Harus berpakaian rapi menyenangkan mereka dengan senyuman palsu. Melihat para jutawan itu menatapku dengan senyuman palsu yang merendahkan. Semacam senyum pemalas dan tidak tulus, Del. Aku melembutkan pandangan. Kalau Liu Ruyan tidak ingin bercerai, maka aku akan cari cara agar dia yang mengusulkan secara sukarela, menempel dan menyebalkan, bersikap dramatis. Bagaimana bisa membuatnya benci? Bagaimana caranya? Dengan kepribadian Liu Ruyan yang pekerja keras seperti itu, pasti tidak kuat sampai sebulan. Memikirkan hal ini, aku kembali menyalakan harapan. 50 juta menantiku. Aku pasti akan mendapatkanmu. Tapi pertama-tama harus mengganti botol Lafite yang ditukar itu terlebih dahulu. Kalau sampai Liu Ruyan tahu, aku takut bahkan uang pisah sebesar 50 sen pun tidak akan kudapatkan. Aku berdiri di depan pintu kamar pengantin sambil membawa koper dan menarik napas dalam-dalam. 2 tahun sudah, sejak menandatangani kontrak pernikahan yang sial itu dengan Liu Ruyan. Aku menghitung berapa kali aku memasuki villa ini. Dengan 1 tangan pun masih bisa dihitung. Kalau saat memasukkan kunci ke lubang kunci, tanganku sedikit bergetar. Bukan karena gugup, tapi karena marah. 50 jutaku itu, begitu saja hilang. Tenang, Jiboda. Aku berkata pada diriku sendiri, asalkan sesuai rencana. Dalam waktu sebulan, Liu Ruyan pasti akan mengajukan cerai dengan sukarela. Mendorong pintu. Sebuah aroma melati yang lembut menyeruak ke wajah. Ruang tamu tak berdebu sama sekali. Sama persis seperti terakhir kali aku datang. Artinya Liu Ruyan mungkin juga tidak sering kembali untuk tinggal. Aku menyeret koper naik ke lantai 2. Berdiri di depan pintu kamar utama, ragu selama 3 detik. Lalu langsung berbalik dan pergi ke kamar tamu. Meskipun di kontrak mengatakan kita harus berperan sebagai pasangan mesra, tapi di luar itu lebih baik menjaga jarak. Lagi pula, sekarang targetku adalah membuat Liu Ruyan membenci aku. Aku juga tidak benar-benar ingin menjalani hidup bersamanya. Baru saja meletakkan barang bawaan, ponsel langsung berdering. Pesan dari Liu Ruyan. Malam ini pukul 7, acara malam amal di Hotel Hyatt. Jangan terlambat. Aku menatap layar dan melotot. Lihat, ini gaya Liu Ruyan. Bahkan tanda baca pun terdengar seperti perintah. Baiklah sayang, aku pasti akan datang tepat waktu. Aku sengaja membalas dengan kata-kata yang berlebihan manisnya. Juga menambahkan emoji hati yang menjijikkan. Setelah mengirim, aku menyesal. Terlalu dibuat-buat. Liu Ruyan secerdas itu. Pasti akan curiga. Tapi setelah dipikir-pikir, curiga juga tidak apa-apa. Justru membuatnya merasa aku tidak biasa. Aku membuka koper, mulai merapikan pakaian. Di bagian paling atas adalah perlengkapan yang kusiapkan khusus untuk menyebalkan suami. 3 kemeja yang mencolok dan norak. Liu Ruyan paling benci yang mencolok. Sebuah botol kolon yang sangat kuat sampai bisa membuat orang pingsan. Dia pernah bilang tidak suka aroma yang kuat. Masih ada beberapa majalah gosip. Dia menganggap membaca ini adalah pemborosan hidup sempurna. Aku tersenyum lebar, mengambil botol kolon itu dan menyemprotkannya ke tubuh beberapa kali. Hampir membuatku tersedak. Saat sedang membereskan, perutku mulai berbunyi. Aku melirik jam. Jam 4 sore, masih 3 jam sebelum makan malam, cukup. Aku makan dulu dan berdandan agar orang jadi kesal. Aku bersenandung sambil turun tangga, bersiap mencari makanan di dapur. Saat membuka pintu sesaat, aku terdiam di tempat. Liu Ruyan sedang duduk di depan meja makan. Di depannya tersebar setumpuk dokumen. Jari-jarinya mengetik cepat di laptop. Dia menatapku sejenak. Alisnya langsung berkerut. Bertanya padaku, kamu menyemprot apa? Kolon baru yang dibeli. Suka? Aku sengaja berputar-putar, agar aroma lebih tersebar. Hidung Liu Ruyan mengerut, tapi cepat pulih, tanpa ekspresi. Balasanku biasa saja, tunggu dulu. Respons ini tidak benar. Seharusnya dia dengan wajah jijik menyuruhku mandi bersih. Ada makanan di kulkas. Panaskan sendiri. Liu Ruyan berkata tanpa mengangkat kepala.
Aku merasa seperti mendapat amnesti besar. Segera melarikan diri dari tempat kejadian. Membuka kulkas. Di dalamnya tertata rapi beberapa kotak penyimpanan. Di atasnya terpasang label. Senin Selasa. Benar-benar pantas disebut Liu Ruyan. Bahkan makanan pun harus direncanakan berdasarkan hari. Aku asal mengambil satu kotak dan memasukkannya ke microwave. Saat menunggu, aku diam-diam memperhatikan Liu Ruyan. Sinar matahari masuk melalui jendela lantai, memberinya pinggiran berlapis emas. Bulu mata menjuntai bayangan kecil di wajahnya. Harus kuakui wanita ini memang cantik sekali, tapi karakternya terlalu buruk. Ding microwave memecah lamunanku. Aku membawa kotak makan dan duduk di ujung meja makan yang lain. Sebisa mungkin menjauh dari Liu Ruyan. Malam ini memakai setelan jas biru tua itu. Liu Ruyan tiba-tiba berkata, "Aku sedang memasukkan nasi ke mulut." Mendengar itu hampir membuatku tersedak. Aku punya gaya berpakaian sendiri. Kemeja bermotifmu itu akan membuatku malu di depan klien. Aku mengerucutkan bibir, membantah dalam hati. Siapa peduli dengan apa yang dipikirkan klienmu? Aku tetap ingin memakai yang paling mencolok. Jari jemari Liu Ruyan berhenti sejenak di keyboard, tapi segera melanjutkan mengetik. Meninggalkan dua kata, "Terserah kamu aneh." Dia malah mengalah. Ini tidak seperti gaya Liu Ruyan. Setelah makan, aku buru-buru kembali ke kamar tamu. Mengunci pintu. Bersandar di pintu sambil terengah-engah. Terlalu aneh. Liu Ruyan hari ini sangat aneh. Aku melihat jam. Pukul 5.30. Saatnya bersiap untuk makan malam. Meskipun tadi dalam hati sudah mengancam. Tapi demi hidup, lebih baik aku menurut dulu. Aku mengeluarkan setelan jas biru tua itu. Mengenakan dasi merah yang mencolok. Sebagai bentuk perlawanan kecil. Pukul 6.30 saat aku turun ke bawah. Liu Ruyan sudah menunggu di ruang tamu. Dia mengenakan gaun panjang hitam tanpa punggung. Rambutnya disanggul, memperlihatkan leher yang jenjang. Aku harus mengakui, wanita ini memang memiliki pesona yang sulit untuk dialihkan pandangannya. Dia mengganti dasi tanpa menoleh, katanya. Aku menunduk melihat dasi merahku. Kenapa aku merasa ini cocok ya? Seperti kepala restoran Liu Ruyan. Berbalik badan, memegang sebuah dasi biru tua. Dengan ini aku menggigit gigi dan dalam hati memakinya dengan kata-kata kasar. Kontrol mania. Perfeksionis, wajah dingin. Siapa yang mau dengar kamu? Liu Ruyan tiba-tiba mengedipkan mata. Sudut mulutnya bergerak sedikit tak terlihat, tapi segera kembali dengan wajah tanpa ekspresi. Cepat, hampir terlambat. Aku seperti boneka tali. Setelah mengganti dasi, ikut dia keluar. Di mobil aku memutuskan untuk menguji sedikit. Aku menatap keluar jendela. Dalam hati berulang-ulang gila. Liu Ruyan itu tomboy. Liu Ruyan itu tomboy. Liu Ruyan itu tomboy. Liu Ruyan fokus melihat dokumen di tablet. Tidak ada reaksi apapun. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Membaca pikiran dan lain-lain. Terlalu konyol. Malam penggalangan dana seboring biasanya. Aku berdiri seperti vas bunga di samping Liu Ruyan. Tersenyum palsu pada setiap orang kaya yang mendekat untuk memulai percakapan. Orang-orang ini terlihat sopan padaku. Namun mata mereka penuh dengan pikiran pria yang mengandalkan kekayaan wanita. Di mana Tuan Ji? Di atas. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh otot. Dengan senyum bertanya apakah suamiku seorang pekerja lepas. Aku baru saja akan membuka mulut, tapi Liu Ruyan sudah menjawab duluan. Tangannya dengan alami melingkari lenganku. Aku hampir tersedak ludah sendiri. Liu Ruyan dengan sengaja menyentuhku. Matahari terbit dari barat. Pekerja lepas. Itu artinya tidak memiliki pekerjaan, kan? Pandangan hina dari pria parubaya makin jelas. Aku dalam hati mengutuk leluhur dia sampai 18 generasi. Tiba-tiba Liu Ruyan dengan lembut mencubit lenganku. Kemudian berkata kepada pria itu, "Kepala Zhang mungkin tidak tahu bahwa suamiku adalah ahli analisis bisnis. Banyak keputusan investasi yang dia bantu aku buat." Aku memandangnya dengan terkejut. Ahli analisis bisnis. Saya memang belajar ini di universitas. Tapi bagaimana Liu Ruyan tahu? Setelah acara makan malam selesai, saya sudah sangat kelelahan. Acara seperti ini lebih melelahkan daripada mengangkat batu bata. Setidaknya mengangkat batu bata tidak perlu tersenyum palsu. Setelah sampai rumah, Liu Ruyan langsung naik ke atas. Kamar utama. Saya terkulai di sofa, mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan ke Chen Ze. Rencananya berubah. Liu Ruyan hari ini sangat tidak biasa. Chen Ze membalas dengan cepat. Bagaimana tidak biasanya? Dia bahkan memuji saya sebagai pakar analisis bisnis. Bahkan secara sukarela menggandeng lengan saya. Sialan, jangan-jangan dia benar-benar suka kamu. Pergi sana. Saya membalas dengan ekspresi marah. Mulai besok jalankan rencana. Rencana A adalah skema suami yang lengket yang saya dan Chen Ze rancang dengan cermat. Kirim banyak pesan setiap hari. Telepon berkali-kali. Sampai Liu Ruyan jengkel ingin mengusir saya keluar rumah. Pukul 7 pagi hari kedua alarm berbunyi. Saya langsung bangun. Mengirim pesan pertama ke Liu Ruyan. "Selamat pagi, sayang. Hari ini cuacanya bagus, saya rindu kamu." Setelah mengirim, saya merasa merinding. Liu Ruyan biasanya bangun pukul 7.30. Tak pernah berubah. Saya menunggu dia membalas dengan kata, "Pergi."
Atau langsung memblokir saya? Ponsel segera bergetar. Saya terkejut melihat balasan dari Liu Ruyan. Selamat pagi. Memang cuacanya cukup bagus hari ini. Ingat untuk sarapan. Aku menatap layar selama 1 menit penuh. Ini tidak benar. Liu Ruyan tidak pernah membalas pesan yang membosankan seperti ini. Apalagi peduli apakah aku sudah sarapan atau belum. Tidak menyerah. Aku mengirim pesan lagi. Kamu pulang kerja jam berapa hari ini? Aku akan menjemputmu di kantor. Kita makan malam bersama. Kali ini aku menunggu balasan selama 5 menit. Jam 7 aku ingin makan masakan Jepang. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Apa yang terjadi? Liu Ruyan ternyata setuju untuk berkencan denganku. Menurut teori Chen Ze, seharusnya dia merasa aku mengganggu. Seharian aku seperti orang gila. Setiap setengah jam aku mengirim pesan ke Liu Ruyan. Sudah makan siang belum? AC di kantor dingin atau tidak? Segala hal kecil dan besar. Yang lebih menakutkan adalah, Liu Ruyan membalas setiap pesan. Bahkan dia secara sukarela mengirim foto makan siangnya. Pukul 6.30 malam. Saya berdiri di depan gedung grup Liu. Merasa seperti orang bodoh. Rencana A benar-benar gagal. Sekarang saya harus memaksakan diri makan masakan Jepang dengan Liu Ruyan. Tuan Ji. Sebuah suara terdengar dari belakang. Saya berbalik dan melihat seorang pria dengan setelan rapi berdiri di sana. Wajahnya tersenyum palsu. Bi Yuntao. Saya mengangguk. Orang ini adalah wakil presiden Liu Ruyan. Selalu mencemooh saya secara terang-terangan maupun tersembunyi. Bi Yuntao menilai dari atas ke bawah. Saya berkata, sungguh mengejutkan. Melihatmu di sini. Kepala Liu hari ini ada rapat penting. Takutnya tidak sempat menemui kamu. Aku sebenarnya ingin membantah. Suara Liu Ruyan datang dari pintu gedung. Ji Boda. Aku menoleh ke arah sana. Dia mengenakan setelan kerja khas itu. Sepatu hak tinggi menginjak lantai marmer. Mengeluarkan suara berderak jelas. Ekspresi Bi Yuntao segera menjadi penuh hormat. Kepala Liu, Anda bukankah bilang malam ini harus lembur meninjau kasus akuisisi? Dia bertanya. Berubah pikiran. Liu Ruyan bahkan tidak melihat. Sekali pandang dia, langsung berjalan ke sisiku. Tak terduga dia memegang lenganku. Suamiku memesan masakan Jepang. Ekspresi Bi Yuntao seperti menelan lalat. Aku menahan tawa. Sengaja mencium wajah Liu Ruyan. Ayo pergi. Sayang. Keluar dari gedung. Liu Ruyan langsung melepaskan lenganku. Kembali menjadi wanita dingin dan cantik. Aktris yang bagus. Sama-sama. Aku cemberut. Bertanya. Kenapa kamu membantu aku terhadap Bi Yuntao? Liu Ruyan mengangkat alis. Membalas bertanya. Bukankah kamu membenci dia? Iya. Tapi aku tiba-tiba berhenti dan berkata tunggu. Bagaimana kamu tahu aku membencinya? Kamu selalu menunjukkan ekspresi seolah menginjak kotoran anjing setiap kali melihatnya. Liu Ruyan berkata dengan tenang. Penjelasan ini masuk akal. Tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres. Di restoran Jepang, Liu Ruyan malah dengan sukarela menuangkan segelas sake untukku. Aku dengar kamu kuliah jurusan analisis bisnis, ya. Tapi setelah lulus, tidak pernah banyak digunakan. Aku menjawab dengan waspada. Bagaimana kamu tahu? Tertulis di formulir pendaftaran pernikahan. Liu Ruyan menyesap sake. Kenapa tidak menjalani bidang ini? Aku mengangkat bahu. Belum menemukan kesempatan yang bagus. Tapi sebenarnya karena setelah lulus aku kecanduan bermain game. Menyia-nyiakan 1 tahun. Setelah itu tidak pernah menemukan pekerjaan terkait lagi. Tertarik untuk ke Liushi, Liu Ruyan tiba-tiba bertanya padaku. Saya tersedak seteguk minuman. Perusahaan apa? Baru-baru ini ada proyek yang kebetulan membutuhkan analis bisnis. Ekspresi Liu Ruyan sangat serius sampai menakutkan. Gaji sesuai harga pasar, saya menyipitkan mata. Bertanya kenapa tiba-tiba menjadi sangat baik. Liu Ruyan menaruh gelas minuman. Menatap mataku. Karena saya merasa kamu menyia-nyiakan bakatmu. Jawaban ini membuatku terkejut. Saya kira dia akan mengatakan karena kontrak belum berakhir. Atau alasan resmi seperti demi citra perusahaan. Aku akan mempertimbangkannya. Jawabanku samar-samar. Namun hati berpikir, apa sebenarnya rencana wanita ini? Pukul 7 pagi tepat. Aku menyelinap di luar pintu kamar utama seperti agen rahasia. Telingaku menempel di pintu, tidak ada suara. Liu Ruyan mungkin masih tidur. Aku membersihkan tenggorokan. Dengan suara yang paling manis dan menyebalkan aku berteriak. Sayang, bangunlah. Matahari sudah mengarah ke pantatmu. Terdengar suara dentuman dari dalam pintu. Seperti suara bantal yang dilempar ke pintu. Rencanaku berhasil. Aku tersenyum dengan bangga. Terus berteriak dengan suara yang bisa membuat gigi asam. Aku sudah buat sarapan untukmu. Telur dadar dan roti panggang yang penuh cinta. Pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Liu Ruyan berdiri di depan pintu. Rambutnya sedikit kusut. Matanya masih mengantuk. Tapi tetap cantik luar biasa. Dia memakai piyama sutra. Kerahnya sedikit terbuka. Memperlihatkan tulang selangka yang indah. Aku segera mengalihkan pandangan. Dalam hati mengulang 50 juta, 50 juta, 50 juta. Kapan kamu bisa masak? Suara Liu Ruyan serak seperti baru bangun tidur. Belajar khusus untukmu. Aku berkedip dan menambahkan dalam hati. Sebenarnya itu tata letak makanan pesan antar. Liu Ruyan menyipitkan mata.
Tatapan itu membuat punggungku merinding. Apa dia tidak akan menyadarinya ya? Terima kasih padanya. Tiba-tiba berkata, lalu langsung berjalan menuju ruang makan. Aku terpaku di tempat, tunggu. Ini sudah selesai? Tidak ada sindiran pedas. Tidak ada suruhan pergi jauh. Di meja makan Liu Ruyan makan dengan mulut kecil sarapan penuh cintaku. Ekspresinya tenang seperti sedang makan Michelin 3 bintang. Aku duduk di seberang. Seperti murid SD yang menunggu guru mengoreksi PR. Telur mata sapi terlalu asin. Roti panggangnya gosong. Dia meletakkan garpunya. Tapi aku mengerti maksudnya. Dagu saya hampir jatuh ke meja. Ini tidak sesuai dengan karakter Liu Ruyan. Menurut naskah Chen Ze, dia sekarang seharusnya menjauhkan piring dengan jijik. Katakan makanan sesulit ini jangan dibawakan lagi. Apa rencanamu hari ini? Liu Ruyan mengusap sudut mulutnya. Gerakannya anggun seperti sedang syuting iklan. Tidak ada yang istimewa. Aku tiba-tiba kehilangan kata-kata. Semua dialog yang sudah dipersiapkan lupa semua. Kalau begitu, ikut aku ke kantor. Liu Ruyan berdiri. Kebetulan ada beberapa dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Aku membuka mata lebar-lebar. Dokumen apa? Surat pengakuan harta bersama suami istri. Dia berkata sekilas saja. Karena tidak akan cerai lagi. Ada beberapa prosedur yang harus diurus ulang. Jantungku berdebar sebentar. Harta bersama. Bukankah itu berarti 50 juta saya akan hilang begitu saja? Aku tiba-tiba ingat. Hari ini janji dengan dokter gigi. Aku berdiri dengan sangat ingin pergi ke dokter gigi yang sangat penting. Liu Ruyan menatapku dengan senyum samar. Benarkah? Kalau begitu lain kali saja. Dia berjalan menuju tangga. Tiba-tiba dia menoleh dan berkata lagi, benar. Tengah hari aku akan mengirimimu pesan. Ingat untuk membalasnya. Aku mengangguk seperti orang bodoh. Setelah dia naik ke atas baru aku terjatuh di kursi. Ini tidak beres. Terlalu tidak beres. Liu Ruyan tidak hanya tidak membenci perilaku lengketku, malah menjadi semakin lengket kepadaku. Aku mengeluarkan ponsel dan menelpon Chen Ze. Rencana Lao Chen benar-benar gagal. Liu Ruyan ternyata suka aku terus menempel padanya. Ini tidak mungkin. Chen Ze berteriak di ujung telepon. Liu Ruyan tipe pekerja keras. Paling benci diganggu. Tapi tadi dia memintaku menemaninya ke kantor. Dan bilang akan mengirimi pesan siang ini. Ujung telepon diam beberapa detik. Jiboda, kamu yakin kalian cuma pernikahan kontrak? Omong kosong, kita bahkan belum pernah pegang tangan. Aku menurunkan suara. Selain pertunjukan wajib di depan umum. Kalau begitu kenapa tiba-tiba dia diam seperti itu? Bisikku. Kecuali apa? Kecuali dia benar-benar jatuh cinta padamu. Saya hampir mematahkan ponsel. Kamu gila ya? Liu Ruyan akan menyukaiku. Kamu tahu ulang tahunnya yang terakhir. Aku memberinya bunga. Dia bilang apa? Tanaman tanpa arti seperti itu cuma menarik serangga dan alergi serbuk sari. Kalau begitu, bagaimana kamu menjelaskan sikapnya padamu sekarang? Aku tak bisa berkata apa-apa. Iya, bagaimana menjelaskannya? Apakah aku tiba-tiba teringat kemungkinan yang mengerikan? Lao Chen, menurutmu apakah mungkin dia bisa mendengar apa yang aku pikirkan? Terdengar tawa keras dari ujung telepon. Kamu gila ya? Membaca pikiran. Kamu lagi syuting film CV waktu itu ya? Aku juga merasa ide itu terlalu konyol. Tapi tingkah laku Liu Ruyan belakangan sangat tidak biasa. Tepat pukul 12 siang. Ponsel berbunyi tepat waktu. Pesan dari Liu Ruyan. Sudah makan siang? Aku menatap layar. Jari-jari gemetar. Balas atau tidak balas? Kalau balas, bukankah itu mendukung sikap lengketnya? Kalau tidak balas, aku seolah sudah melihat Liu Ruyan dengan wajah dingin. Kejadian saat dia memotong uang pisahku. Kalau sudah makan, kamu bagaimana? Akhirnya aku membalas. Dan menambahkan emoji hati yang menjijikkan. Liu Ruyan membalas dengan segera. Sedang makan. Malam ini ada acara kumpul-kumpul kantor. Kamu mau datang? Bukan bertanya. Ini perintah. Gaya khas Liu Ruyan. Aku juga tidak tahu bagaimana reuni teman lama. Tapi demi mencegah Liu Ruyan mengungkit lagi hal tentang surat pengakuan harta bersama suami istri, aku tidak berani membantah soal reuni apapun. Aku bertanya, cemburu pada pesta perayaan. Jangan terlambat jam 7. Aku cemberut. Dalam hati mengumpat. Orang yang suka mengontrol. Ponsel langsung berdering lagi. Ingat pakai yang resmi ya. Aku hampir melempar ponsel itu. Apakah wanita ini punya indera kejiwaan? Jam 7 malam. Aku mengenakan setelan jas biru tua itu. Yang Liu Ruyan tentukan, masuk ke lift gedung grup Liu. Aku merapikan dasi di depan cermin. Dalam hati menghitung rencana B malam ini. Karena menempel tidak berhasil. Maka ganti strategi. Bermain sebagai playboy yang genit. Membuat Liu Ruyan malu di depan orang lain. Pesta perayaan. Di ruang pesta lantai atas. Saat aku masuk sudah sangat ramai. Liu Ruyan berdiri di tengah. Dikelilingi oleh sekelompok eksekutif. Seperti seorang ratu. Menerima penghormatan rakyatnya. Hari ini dia mengenakan gaun panjang merah anggur. Membuat kulitnya nampak seputih salju. Rambut diikat longgar. Memperlihatkan lehernya yang ramping. Aku menarik napas dalam-dalam. Membusungkan dada dan berjalan ke arahnya. Sayang, suaraku cukup keras sampai setengah ruang pesta bisa mendengar. Semua orang menoleh.
termasuk Liu Ruyan. Aku mengambil kesempatan untuk merangkul pinggangnya, dan memberikan ciuman keras di wajahnya. Maafkan untuk merangkul pinggangnya, dan memberikan ciuman keras di wajahnya. Maaf, telat, terjebak macet di jalan. Tubuh Liu Ruyan jelas agak kaku sejenak, tetapi segera rileks kembali. Dia mulai berkata, tidak apa-apa, dia ternyata tidak menolak aku. Ini tidak masuk akal. Aku putuskan untuk meningkatkan intensitasnya, mengambil segelas sampahnya. Aku sengaja berkata dengan suara keras. Semuanya, aku mengusulkan untuk bersulang demi istriku yang cantik. Tampaknya, grup Liu tidak akan mencapai pencapaian hari ini. Para eksekutif saling berpandangan, namun tetap mengangkat gelas. Ekspresi Liu Ruyan agak rumit, seperti menahan tawa. Tuan Ji sungguh suami teladan. Seorang eksekutif wanita berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku memeluk Liu Ruyan dengan erat. Setiap hari aku membuat sarapan untuk Ruyan. Siang hari mengirim pesan mengingatkan dia makan. Malam hari memijatnya. Tiba-tiba Liu Ruyan batuk. Wajahnya memerah sekali haha. Akhirnya tidak tahan ya. Bos Liu sungguh beruntung. Seorang rekan kerja wanita lain berkata dengan iri. Apa yang terjadi? Orang-orang ini bukankah harusnya menganggap aku menjijikkan dan manja? Tepat pada saat itu, seorang gadis muda yang mengenakan gaun rendah berjalan dengan goyah mendekat. Tuan Ji, bolehkah aku minta minum satu gelas? Mataku berbinar. Kesempatan datang. Di depan Liu Ruyan menggoda rekan kerja wanita. Lihat dia masih bisa menahan. Tentu saja bisa. Cantik. Saya menerima gelas minuman. Dengan sengaja mendekat sangat dekat. Bagaimana memanggil saya gadis cantik dari Departemen Pemasaran? Berkata dengan wajah memerah. Saya selalu mengagumi Tuan Ji. Saya dengan bangga melirik Liu Ruyan. Namun melihat dia sedang berbicara dengan Direktur Keuangan. Sama sekali tidak melihat ke arah sini. Menjengkelkan, Tuan Ji. Sangat tampan. Xiao Mei semakin mendekat. Bau alkohol menyemprot ke wajah saya. Jauh lebih baik daripada pria-pria di kantor. Baru saya perhatikan dia sudah terlalu banyak minum. Dia hampir terjatuh di tubuh saya. Tangan juga tidak berhenti meraba dada saya. Saya langsung panik. Berakting tetap berakting. Aku sebenarnya tidak benar-benar ingin selingkuh. Nona Xiao Mei, kamu sudah minum terlalu banyak. Aku mencoba mendorongnya, tapi dia melilitku seperti gurita. Pak Ji, tolong antar aku pulang. Baiklah. Dia meniupkan angin ke telingaku. Tubuhku menjadi kaku. Menangis dalam hati. Selesai sudah. Kalau sampai dia melihat ini, aku pasti mati. Liu Ruyan pasti akan membunuhku. 50 juta. Aku tak akan mendapatkan sepeser pun. Perlu bantuan? Sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Aku menoleh. Entah kapan Liu Ruyan sudah berdiri di sana, dengan wajah tersenyum penuh bahaya. Liu bos. Xiao Mei segera melepaskan. Aku berdiri tegak. Aku hanya kamu minum terlalu banyak. Liu Ruyan berkata dengan tenang. Perusahaan mengganti biaya taksi. Sekarang pulang dan istirahat. Xiao Mei melarikan diri seperti tikus yang melihat kucing. Aku berdiri di tempat. Keringat dingin mengalir deras. Itu Ruyan. Kamu dengarkan penjelasanku. Tidak perlu jelaskan. Liu Ruyan menyerahkan aku segelas jus. Kemudian berkata minum sedikit saja alkohol. Aku dengan bodohnya menerima gelas itu. Sama sekali tidak mengerti. Reaksi ini terlalu normal. Menurut naskah, bukankah dia seharusnya sangat marah? Membuat saya malu di depan umum ya? Pak Liu, seorang pria parubaya berminyak, berjalan mendekat dan berkata, dengar-dengar kasus akuisisi akhir-akhir ini berjalan lancar. Liu Ruyan mengangguk-angguk. Berterima kasih pada kerja keras tim. Ini pasti suamimu, kan? Pria itu menilai dari atas ke bawah. Aku memang rupawan. Aku bergumam dalam hati sambil melirik sebelah mata. Pengekor. Tiba-tiba Liu Ruyan merangkul lenganku. Iya, suamiku memberi banyak saran profesional. Kapan aku memberi dia saran profesional? Saran profesional. Wanita ini berbohong tanpa berkedip. Setelah pesta, Liu Ruyan malah mengusulkan untuk pulang bersama. Di mobil dia memejamkan mata untuk beristirahat. Aku diam-diam mengamati profil wajahnya. Sinar bulan menembus jendela mobil menyinari wajahnya, membentuk siluet yang sempurna. Aku tiba-tiba menyadari bulu matanya sangat panjang, seperti dua kipas kecil. Sudah cukup lihat, Liu Ruyan tiba-tiba membuka mulut. Matanya masih tertutup. Aku segera mengalihkan pandangan. Siapa yang lihat kamu? Aku sedang melihat keluar jendela. Liu Ruyan tertawa pelan. Tidak berkata apa-apa lagi. Kembali ke rumah. Dia langsung menuju kamar tidur. Berhenti di depan pintu dan berkata, besok akhir pekan kita pergi main golf. Apa? Aku tidak bisa main golf. Aku akan mengajarimu. Dia menutup pintu. Meninggalkanku berdiri sendirian di lorong sambil melamun. Saya kembali ke kamar tamu untuk mengirim pesan ke Chen Ze. Rencana pasti gagal juga. Liu Ruyan sama sekali tidak peduli aku menggoda rekan kerja perempuan. Chen Ze membalas, saudara, aku semakin merasa dia benar-benar menyukaimu. Omong kosong, aku mengetik dengan marah. Dia cuma-cuma hanya apa? Aku juga tidak bisa memikirkan alasan. Perilaku Liu Ruyan belakangan ini terlalu tidak biasa. Sama sekali tidak sesuai dengan karakter kecantikan es dingin dia.
Kecuali sebuah ide konyol muncul di pikiranku. Kecuali dia bisa mendengar isi hatiku. Tahu bahwa aku hanya berpura-pura. Aku menggelengkan kepala. Mengusir pikiran konyol ini. Kemampuan membaca pikiran terlalu konyol. Golf besok. Aku pasti harus mencari cara agar dia yang mengajukan cerai duluan. Keesokan harinya aku mengenakan pakaian yang dia pilihkan. Pergi bersama dia ke lapangan golf. Boom! Bola golf terbang seperti peluru meriam. Membentuk lengkung indah di udara. Lalu tepat mengenai seorang miliarder yang sedang mencari jalan di sebelah. Aduh! Teriakan nyeri menggema di seluruh lapangan golf. Aku berdiri di tempat, tangan yang memegang stik golf sedikit gemetar. Sial, kali ini aku benar-benar membuat masalah. Jiboda! Liu Ruyan berjalan mendekat sambil menggeret gigi. Sepatu hak tingginya terjebak di rumput. Apakah kamu sengaja? Aku mengedipkan mata tanpa bersalah. Aku sudah bilang, aku tidak bisa bermain golf. Itu adalah Liu Ruyan, ketua grup Ma. Dengan suara serendah mungkin. Kamu tahu kami sedang bernegosiasi kerjasama dengan mereka? Aku bergumam dalam hati sambil memutar mata. Tidak ada urusan denganku. Tapi aku berpura-pura merasa bersalah di depan. Maaf ya, sayang. Maukah aku pergi minta maaf? Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba tersenyum. Baiklah. Reaksi kamu salah nih. Bukankah dia seharusnya marah? Langsung batalkan janji temu saja. Aku memberanikan diri berjalan menuju ketua direktur yang memegangi kepala. Maaf sekali, Pak. Anda suami dari Liu Zong ya? Orang tua itu menatapku tajam. Tahukah kamu pukulan itu bisa membuatku masuk ICU? Bagaimana kalau aku traktir Anda minum? Aku tetap tersenyum. Minum segelas. Orang tua itu mengejek dingin. Aku sudah berhenti minum selama 20 tahun. Sial. Mendapat pujian yang sia-sia. Aku menoleh melihat Liu Ruyan. Dia sedang santai duduk di bawah payung sambil minum es teh. Dengan ekspresi seperti menonton pertunjukan. Akhirnya aku menandatangani tagihan pemeriksaan medis yang sangat mahal. Barulah masalah ini selesai. Dalam perjalanan pulang ke klub, aku seperti anjing yang basah kuyup, menundukkan kepala. Senang. Liu Ruyan memberiku segelas air lemon. Sangat senang. Aku bergumam. Sekarang kamu harus mengerti betapa buruknya mengajakku keluar. Lain kali lebih baik kamu sendiri saja. Aku pikir ini sangat menarik. Liu Ruyan memotong ucapanku. Minggu depan kita datang lagi. Aku tersedak air yang kuteguk. Apa? Liu Ruyan mengangkat alis sambil berkata. Mengapa kamu tidak mau temani aku olahraga? Aku terdiam tanpa kata. Apakah wanita ini salah minum obat? Menurut logika, dia seharusnya tidak ingin bertemu denganku lagi. Setibanya di rumah, aku tergeletak di sofa merenungi hidup. Rencana golf gagal. Rencana menempel gagal. Rencana main-main juga gagal. Kesabaran Liu Ruyan sungguh di luar dugaan. Sepertinya harus lebih keras lagi nanti. Aku bergumam, mengeluarkan ponsel dan mencari cara menjadi suami yang buruk. Keesokan paginya, aku sengaja tidur sampai siang baru bangun. Saat turun tangga, Liu Ruyan sudah pergi bekerja. Di meja makan ada secarik catatan. Sarapan ada di dalam microwave. Aku cemberut, langsung menuang sarapan ke tempat sampah. Lalu mulai melaksanakan rencana suami burukku. Langkah pertama, membuang kaus kaki kotor sembarangan. Langkah kedua, main game di ruang tamu. Hingga pukul 3 pagi. Volume paling keras. Langkah ketiga, pesan banyak makanan junk food. Tumpuk kemasan di atas meja kopi. Langkah keempat, menggunakan cangkir teh mewah Liu Ruyan sebagai tempat abu rokok. Meskipun aku tidak merokok, 3 hari kemudian, apartemen sudah berubah jadi sarang babi. Aku dengan bangga melihat sekeliling. Sekarang Liu Ruyan pasti tidak tahan lagi. Pukul 7 malam, suara pintu terkunci berputar terdengar. Aku segera mengatur posisi yang paling bikin jengkel. Terlentang di sofa, kontroler game ditekan dengan suara klik-klak. Liu Ruyan masuk. Sepatu hak tinggi menginjak kotak pizza dengan suara kretek. Dia melirik sekeliling. Ekspresinya ternyata sangat tenang. Senang mainnya? Dia bertanya dengan terkesan puas. Aku sengaja bicara dengan suara keras. Jauh lebih seru daripada menemani kamu main golf. Liu Ruyan mengangguk, meletakkan tas dokumen, mulai melepas jaket dan sebagainya. Kenapa dia tidak marah? Kamu tidak merasa rumah terlalu berantakan? Aku bertanya dengan ragu. Memang agak. Liu Ruyan membungkuk mengambil kaus kakiku yang kotor. Tapi petugas kebersihan akan datang besok untuk membersihkan. Dagu saya hampir jatuh ke lantai. Begitu saja. Tidak ada raungan. Tidak ada pintu yang dibanting lalu pergi. Saya capek. Pergi mandi dulu. Liu Ruyan selesai bicara lalu naik ke atas. Meninggalkan saya sendiri duduk di tumpukan sampah. Meragukan hidup, rencana C gagal. Besoknya adalah hari Sabtu. Saya tidur sampai siang baru bangun. Saat turun, saya menemukan apartemen sudah kembali bersih tanpa noda. Konsol game saya sudah rapi diletakkan di lemari TV. Kotak makanan semua sudah hilang. Liu Ruyan duduk di depan meja makan. Di depannya ada segelas kopi di meja kerjanya. Dia tampak tidak enak badan. Wajahnya pucat. Matanya merah. Sesekali batuk 2 kali. Kamu sakit? Aku berkata tanpa pikir panjang. Liu Ruyan menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Aku mendekat untuk melihat. Ada butiran keringat halus di dahinya.
Bibirnya kering dan pecah-pecah. Jelas dia sedang demam. Sudah kamu cek suhu tubuh? Aku mengerutkan kening. Tidak ada waktu. Liu Ruyan tidak mengangkat kepala. Proyek merger dan akuisisi ini. Hari Senin harus aku ambil alih laptopnya. Kalau sakit, istirahatlah. Akhirnya Liu Ruyan mengangkat kepala. Tatapannya tajam. Apakah kau akan memberikanku atau menyembunyikan laptop itu di belakangmu? Naik ke atas dan berbaring. Aku pergi membeli obat untukmu. Tidak perlu. Liu Ruyan bangun. Ingin merebut komputer. Tapi tiba-tiba goyah. Hampir terjatuh. Aku buru-buru menopangnya. Tangan. Menyentuh kulitnya. Sangat panas menakutkan. Ya Tuhan, kamu demam separah ini. Masih bekerja, lepaskan aku. Liu Ruyan berjuang. Namun tenaganya jelas jauh berkurang. Aku tanpa bicara. Langsung menggendongnya secara melintang. Liu Ruyan sangat pucat. Di pelukanku seperti kucing kecil yang lemah. Jiboda letakkan aku. Aku menggendongnya naik ke atas lalu bergerak. Aku akan menjatuhkanmu. Liu Ruyan akhirnya berhenti berontak. Mungkin sudah kehabisan tenaga. Aku meletakkannya di tempat tidur. Menutup selimut dengan rapi. Lalu membongkar-dongkar mencari termometer. Kotak obat. Saat Liu Ruyan dengan lemah berkata, aku tahu di mana. Aku memotongnya dengan kasar. Sebenarnya aku sama sekali tidak tahu. Akhirnya menemukan termometer di lemari kamar mandi. Menunjukkan 39,2 derajat. Aku mengumpat. Mengambil obat penurun demam dan meminumnya. Liu Ruyan menggelengkan kepala. Minum ini akan membuat mengantuk. Aku masih ada kerjaan-kerjaan apa? Aku marah sampai suaraku meninggi. Apakah kamu mau demam sampai jadi bodoh? Liu Ruyan terkejut ketika aku membentaknya. Patuh menerima pil itu dan menelannya. Aku menuang secangkir air hangat untuknya. Tapi gerakanku ternyata lembut. Tidurlah sebentar. Aku memerintahkan, aku pergi membeli makanan. Liu Ruyan sudah memejamkan mata. Bulu matanya yang panjang melemparkan bayangan di wajahnya yang pucat. Aku berdiri di samping tempat tidur, memperhatikan sebentar. Tiba-tiba ada perasaan aneh yang muncul di hatiku. Setelah turun tangga, aku langsung menelepon Chen Ze. Lao Chen, ada keadaan darurat. Liu Ruyan demam tinggi. Jadi aku menyuruhnya memanggil dokter sendiri. Tapi dia terlihat sangat parah. Aku menggigit kuku. Harus bagaimana aku bertindak? Di ujung telepon, beberapa detik hening. Jiboda, kamu jangan-jangan khawatir tentang dia ya? Omong kosong, aku langsung menyangkal. Aku hanya takut dia mati. Kalau begitu aku tidak akan dapat 50 juta itu. Hehe, Chen Ze tertawa sinis. Kalau begitu kamu telepon aku tanya maksudnya apa? Aku kehilangan kata-kata ya. Kenapa aku harus tanya Chen Ze? Langsung saja biarkan Liu Ruyan mengurus dirinya sendiri. Bukankah itu lebih baik? Telepon diputus. Aku marah dan memutuskan telepon. Mengambil kunci dan keluar. 1 jam kemudian, aku membawa banyak tas balik. Ada obat penurun panas, bubur, buah-buahan. Bahkan ada 1 buket bunga. Kasir bilang kalau pasien moodnya bagus. Penyakit bisa cepat sembuh. Aku lalu sembarangan membeli 1 buket. Benar, tidak ada pikiran lain. Hanya takut kalau dia mati tidak akan dapat 50 juta itu. Saat naik ke atas, Liu Ruyan masih tidur. Tapi tidurnya sangat gelisah. Terus berbisik pelan. Aku dengan hati-hati meletakkan barang. Duduk di tepi tempat tidur mengamatinya. Liu Ruyan yang melepas topeng wanita kuat tampak sangat rapuh. Keningnya berkerut, wajahnya memerah tidak normal karena demam tinggi. Aku secara naluriah menyibakkan rambut di dahinya. Tapi suhu tubuhnya yang panas membuatku terkejut. Harus didinginkan secara fisik. Aku berlari ke kamar mandi untuk membasahi handuk dan kembali. Lembut menempelkan di dahinya. Liu Ruyan menghembuskan desahan lega dalam tidurnya. Beberapa jam berikutnya, aku seperti perawat yang bertanggung jawab. Secara berkala mengganti handuk, mengukur suhu tubuh, memberi minum. Liu Ruyan kadang tidur kadang terbangun. Setiap kali terbangun dan melihatku, dia sangat terkejut. Tapi segera kembali tertidur. Jam 8 malam, suhunya akhirnya turun menjadi 38 derajat. Aku menghela napas lega. Baru sadar bahwa aku lapar sampai perut terasa sangat kosong. Baru mau turun ke bawah mencari makan. Liu Ruyan tiba-tiba menangkap pergelangan tanganku agar tidak pergi. Suaranya lemah hampir tidak terdengar. Aku terpaku di tempat. Liu Ruyan, ini seperti berusaha menahan aku. Aku pergi mengambil sedikit makanan. Aku terbata-bata berkata, segera kembali. Liu Ruyan sepertinya mengerti. Pelan-pelan melepaskan tangan. Aku lari tergesa-gesa turun tangga. Jantung berdebar kencang. Ini tidak benar. Terlalu tidak benar. Kenapa aku harus merawat dia? Kenapa melihat dia sakit hati? Aku jadi gugup. Kenapa saat dia menarikku? Aku merasa ada perasaan aneh. Memanaskan bubur lalu kembali ke kamar. Liu Ruyan sudah terbangun. Bersandar di kepala tempat tidur. Terlihat jauh lebih sadar. Terima kasih padanya. Mengambil mangkuk bubur. Berbisik. Aku membangun suara. Bilang, jangan salah paham. Aku hanya takut kamu meninggal di depanku. Polisi akan mencurigai saya. Bibir Liu Ruyan sedikit tersenyum. Mengeluarkan suara, Dia minum bubur dengan kecil. Saya duduk di kursi. Berpura-pura bermain ponsel. Sebenarnya diam-diam mengamati kondisinya yang jauh lebih baik.
Sepertinya penurun demam mulai bekerja. Kamu terus di sini. Liu Ruyan tiba-tiba bertanya padaku. Mengangkat bahu. Berkata, kalau tidak bagaimana? Aku kira kamu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar bermain. Apakah aku orang seperti itu? Aku mengedipkan mata dalam hati sambil menambahkan. Meskipun sebenarnya memang berencana begitu. Liu Ruyan tiba-tiba tersenyum. Meskipun sangat lemah, tapi itu memang senyuman yang tulus. Jawabanku bukan. Kita terjebak dalam keheningan aneh. Liu Ruyan perlahan menghabiskan bubur. Aku meletakkan mangkuk ke samping. Lalu tanpa sengaja aku mengukur suhu tubuhnya lagi. 37,4. Sudah jauh lebih baik. Aku menghela napas lega. Besok seharusnya sudah sembuh. Liu Ruyan menatapku lama. Tiba-tiba berkata, sebenarnya kamu sangat pandai merawat orang. Aku langsung menolak. Aku hanya apa ya? Aku juga tidak tahu. Melihat dia sedang sakit, aku memang tidak bisa tinggal diam. Aku berkata dengan canggung. Aku ada di sebelah. Panggil aku kalau ada apa-apa. Aku bangun ingin pergi. Tapi Liu Ruyan tiba-tiba berkata, Jiboda, kenapa? Malam ini bisa tinggal? Suaranya sangat pelan. Aku agak takut mimpi buruk. Aku membelalak. Liu Ruyan sedang manja. Ini lebih mengerikan daripada melihat dia demam. Terserah kamu. Aku terbata-bata berkata. Menarik kursi duduk di tepi tempat tidur. Cepat tidur ya. Liu Ruyan mengangguk. Menutup mata. Aku duduk dalam kegelapan. Mendengarkan napasnya yang teratur. Perasaan campur aduk seperti palet cat yang tumpah. Kenapa aku harus tinggal? Kenapa tidak sekaligus mengajukan cerai? Mengapa melihat dia dalam keadaan lemah? Hatiku berdebar menjadi satu simpul. Cahaya bulan dari luar jendela menyinari. Jatuh di tepi bantal Liu Ruyan yang sedang tidur. Aku tiba-tiba sadar. Hanya dengan diam-diam memandangnya. Sepertinya juga tidak buruk. Aku mengantuk membuka mata setengah sadar. Menemukan diriku dalam posisi yang sangat canggung. Terlentang di samping tempat tidur Liu Ruyan. Leher sakit seperti kaku setelah tidur salah posisi. Liu Ruyan sudah bangun. Bersandar di kepala tempat tidur. Memegang tablet. Keningnya berkerut. Wajahnya jauh lebih baik. Tetapi bibirnya masih agak pucat, sedikit lebih baik. Aku menggosok leher dan duduk tegak. Tubuh. Suaraku serak karena baru bangun tidur. Liu Ruyan melirikku sebentar. Ciri khas Liu Ruyan adalah menjawab dengan singkat yang sangat menjengkelkan. Aku berdiri dan meregangkan badan. Tulang-tulangku mengeluarkan suara retak karena beban berat. Ya Tuhan, aku ternyata telah tidur semalam penuh di kursi keras ini. Kamu seharusnya kembali ke kamar tamu untuk tidur. Liu Ruyan berkata tanpa mengangkat kepala. Kamu kira aku ingin tidur di sini? Aku memutar mataku. Tadi malam siapa yang menahanku supaya tidak pergi? Jari-jari Liu Ruyan terhenti sebentar di tablet. Telinganya sedikit memerah. Aku cuma demam sampai ngomong sembarangan saja. Aku hendak membantah. Tiba-tiba memperhatikan judul berita di tabletnya. Grup Liu diduga melakukan pemalsuan keuangan. Harga saham merosot 15%. Apa yang terjadi? Aku mendekat mencoba melihat dengan jelas. Liu Ruyan dengan cepat mengunci layar. Membuka mulut. Bukan urusan perusahaan. Halo, aku sudah lihat judulnya. Aku mengerutkan dahi. Terkonfirmasi adanya manipulasi keuangan. Seriusan? Tentu saja bohong. Liu Ruyan berkata dingin. Ada yang ingin melakukan short selling dengan sengaja. Dia membuka selimut dan turun dari tempat tidur. Meski gerakannya mantap, tapi aku tetap memperhatikan dia menyandarkan diri ke meja samping. Sakitnya belum sembuh benar. Masih memaksakan diri. Wanita ini memang. Kamu mau kemana? Aku menahannya. Ke perusahaan. Liu Ruyan mendorong tanganku. Ini bukan waktu untuk berbaring. Kamu masih demam. Terus, jadi apa? Liu Ruyan sudah berdiri di depan lemari pakaian memilih baju. Dia berkata bahwa harga saham perusahaan turun 1% berarti kerugian puluhan juta. Aku membuka mulutku, tapi tidak menemukan alasan untuk membantah. Memang dengan sifat Liu Ruyan. Bahkan kalau harus merangkak pun dia akan pergi ke kantor. Terserah kamu. Aku berbalik dan berjalan keluar pintu, mati saja. Jangan salahkan aku hanya karena aku berkata seperti ini. Setelah turun tangga, aku langsung menuju ke dapur. 10 menit kemudian, aku membawa secangkir madu hangat dan 2 potong roti panggang. Kembali ke kamar untuk memakannya. Aku menyodorkan piring itu ke tangan Liu Ruyan. Aku tidak ingin kamu pingsan di jalan. Liu Ruyan terkejut sejenak. Dia menerima piring itu dan berkata terima kasih. Sambil dia makan, aku diam-diam memeriksa berita lewat ponsel. Kondisinya lebih serius dari yang kukira. Ada surat anonim yang menuduh grup Liu melaporkan keuntungan palsu. Bahkan melampirkan apa yang disebut dokumen internal. Meskipun jelas-jelas dipalsukan, tapi pasar modal sudah panik. Apa rencanamu untuk menghadapinya? Aku bertanya pada Liu Ruyan. Kencangkan kemejamu. Buka kancing terakhir dan gelar konferensi pers untuk klarifikasi. Sementara itu biarkan Departemen Hukum bersiap mengajukan tuntutan. Terlalu pasif. Aku menggelengkan kepala. Kalau cuma klarifikasi tidak akan berguna untuk serangan short selling yang berniat jahat ini. Kamu harus mencari dalang di balik ini. Dan sekaligus memberi sinyal yang lebih menguntungkan kepada pasar. Tangan Liu Ruyan yang sedang mengikat dasi berhenti.
Dia memandangku dengan kaget. Kamu mengerti soal ini? Saya mengangkat bahu. Balas bertanya kepadanya. Bukankah kamu bilang aku jenius analisis bisnis? Kalau begitu, apa saranmu? Nada suara Liu Ruyan jarang sekali membawa sedikit maksud untuk bertanya. Saya berpikir beberapa detik. Pertama, segera umumkan investasi besar atau akuisisi. Tunjukkan kekuatan dana perusahaan. Kedua, cari beberapa mitra kerja yang berbobot untuk berdiri mendukung secara terbuka. Yang paling penting adalah memeriksa siapa yang baru-baru ini melakukan short selling besar pada saham kalian. Liu Ruyan mengangguk pelan sambil merenung. Ada benarnya. Dia mengambil telepon dan menekan sebuah nomor. Bi Yuntao memberitahu semua eksekutif untuk rapat jam 9. Selain itu hubungi Direktur Wang dan Ketua Chen. Katanya aku akan mentraktir mereka makan siang. Menutup telepon. Liu Ruyan menatapku. Kamu ingin ikut? Aku menunjuk hidung sendiri pergi ke perusahaanmu. Kamu kan paham analisis bisnis. Liu Ruyan mengangkat tas kerja. Jadi konsultan saja. Awalnya aku ingin menolak, tapi melihat wajahnya yang pucat. Entah kenapa aku mengangguk. Kataku, baiklah. Lagi pula hari ini tidak ada urusan lain. Setengah jam kemudian, kami tiba di kantor pusat grup Liu. Begitu masuk ke lobi, aku langsung merasakan suasana tegang. Para karyawan berjalan terburu-buru, berbisik-bisik. Ketika melihat Liu Ruyan, mereka semua menunjukkan wajah cemas. Di dalam lift, Liu Ruyan tiba-tiba terhuyung. Aku cepat tanggap menahan tubuhnya. Hei, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Liu Ruyan mendorongku, tapi jarinya erat menggenggam tas dokumen. Sendi jarinya memutih. Ruang rapat sudah penuh dengan para petinggi. Melihat Liu Ruyan masuk, semua orang berdiri. Namun Liu Ruyan langsung berjalan ke posisi terdepan. Semua orang sudah tahu keadaannya, terutama satu perusahaan. Selama 2 jam ke depan, aku duduk di sudut, diam-diam mengamati bagaimana Liu Ruyan mengatur semuanya. Meskipun wajahnya masih tampak buruk, pikiran yang dimilikinya sangat jernih. Satu perintah demi perintah dikeluarkan dengan tertib. Aku tak bisa menahan rasa hormatku padanya. Aku rasa kita harus terlebih dahulu menenangkan para pemegang saham utama. Seorang pria bermuka licin berkata, aku mengenalinya sebagai Bi Yuntao. Mereka memegang saham 15%. Jika menjual IKEA, tidak akan menjual. Liu Ruoyan memotongnya. Saya punya hubungan dengan Ito Makoto. Wajah Bi Yuntao terlihat tidak enak. Lanjutkan. Tapi Ito Makoto terus mengejar Anda. Sekarang berita bahwa Anda sudah menikah sudah terbuka. Ini urusan pribadi saya. Liu Ruoyan berkata dingin. Topik berikutnya. Saya bersiul dalam hati. Ternyata Liu Ruoyan masih punya pengagum. Dan dia adalah bos yang memegang 15% saham. Menarik. Saya pikir yang dikatakan Pak Bi masuk akal. Seorang eksekutif perempuan membuka mulut. Kita harus mengambil 2 pendekatan sekaligus. Satu sisi diluruskan. Sisi lain mencari mitra kerja yang berpengaruh untuk berdiri bersama. Misalnya Liu Ruyan bertanya tentang grup Hesin. Mereka baru-baru ini memperluas pasar luar negeri. Kebetulan bisnis mereka saling melengkapi dengan kita. Saya tak bisa menahan tawa. Semua orang langsung memandang, meminta maaf kepada saya. Saya mengangkat tangan, tapi Hesin sendiri hampir kehabisan dana. Mencari mereka untuk berdiri di pihaknya. Bukankah itu bunuh diri? Ruang rapat menjadi hening. Liu Ruyan menyipitkan mata bertanya, bagaimana kamu tahu Hesin punya masalah dana? Baru saya sadar saya kebobolan omongan. Dilihat dari berita keuangan di media mana ya? Liu Ruyan terus bertanya. Saya sudah lupa. Saya melihat sambil menghindari tatapan, berkata, pokoknya saya punya kesan seperti itu. Liu Ruyan menatap saya penuh perenungan sejenak, lalu beralih ke orang lain berkata, Tuan Ji benar, Hesin bukan pilihan yang baik. Apakah ada saran lain? Setelah rapat selesai, kebanyakan orang sudah pergi. Hanya beberapa eksekutif inti yang tersisa membahas detailnya. Liu Ruyan memanggilku ke samping. Apa yang kamu bilang tadi tentang inti masalah itu benar. Aku mengangguk dan berkata, mereka tahun lalu investasi di Asia Tenggara semuanya gagal. Sekarang mereka mengandalkan pinjaman jangka pendek untuk bertahan. Bagaimana kamu bisa tahu hal ini? Tatapan tajam Liu Ruyan seolah bisa menembus kebohonganku. Aku menghela napas. Baiklah, aku kadang membantu teman melakukan analisis bisnis. Freelance semacam itu, teman apa? Hanya beberapa lembaga investasi. Aku menjawab dengan samar-samar. Membantu mereka menganalisis laporan keuangan perusahaan dan sebagainya. Liu Ruyan baru saja akan menanyakan. Bi Yuntao datang mendekat. Bilang Pak Liu, konferensi pers dijadwalkan pukul 3. Baik, Liu Ruyan mengangguk. Kemudian menatap saya sekali lagi. Kamu ikut aku ke konferensi pers. Aku membuka mata lebar-lebar. Aku pergi untuk apa? Kamu suamiku. Saat seperti ini tentu harus tampil bersama. Nada suara Liu Ruyan tak terbantahkan. Memberi sinyal ke pasar bahwa keluarga stabil. Aku membuka mulut hendak menolak. Tapi melihat mata lelahnya, aku menelan kembali kata-kata, sudahlah. Anggap saja membantu sampai tuntas. Sebelum konferensi pers, asisten Liu Ruyan berlari tergesa-gesa dan berkata, Pak Liu menemukan beberapa petunjuk. Yang melakukan short selling terhadap kami adalah sebuah hedge fund luar negeri. Tapi di baliknya mungkin ada modal domestik yang mengendalikan.
Periksa dengan jelas siapa itu. Liu Ruyan memerintahkan asisten, yang ragu sejenak. Ada tanda-tanda mungkin itu sebuah. Wajah Liu Ruyan langsung berubah pucat. Saya mendengarnya dengan jelas di samping. Hatiku menjadi berat. Kelihatannya pengejar itu, Ito Makoto, bukan orang baik. Dalam konferensi bukan orang baik. Dalam konferensi pers, Liu Ruyan tampil tanpa celah. Ia dengan tenang membantah tuduhan manipulasi keuangan. Pada saat yang sama mengumumkan sebuah proyek energi baru bekerja sama dengan perusahaan milik negara. Ketika wartawan bertanya tentang pernikahan kami, dia bahkan dengan sukarela menggenggam tanganku, memperlihatkan senyum yang jarang terlihat. Suamiku memberikan dukungan besar kepadaku. Lampu kilat langsung menyala berkerlap-kerlip. Aku menyesuaikan diri dan merangkul pinggangnya. Dalam hati aku berkomentar, aktingnya memang bagus. Hampir saja aku sendiri percaya. Dalam perjalanan kembali ke kantor, langkah kaki Liu Ruyan jelas terlihat lemah. Aku langsung menopangnya. Kamu harus istirahat. Aku berkata dengan tegas. Setengah menyeret, setengah menggendongnya masuk ke ruang istirahat di kantor dan berbaring. Ini perintah. Liu Ruyan untuk kali yang jarang tidak melawan. Tersungkur di atas tempat tidur. Aku meraba dahinya. Suhu badannya naik lagi. Sialan. Aku mencari obat penurun demam. Katakan untuk minum obatnya. Liu Ruyan dengan patuh menelan pilnya. Memejamkan mata. Aku duduk di tepi tempat tidur. Melihat alisnya yang mengerut. Tak tahan untuk mengulurkan tangan dan perlahan merapikan. Kenapa kamu membantuku? Liu Ruyan tiba-tiba bertanya. Matanya masih terpejam. Aku terdiam sejenak. Bertanya padanya apa? Hari ini dia dengan pelan berkata. Kamu sebenarnya bisa saja tidak peduli. Aku mengangkat bahu. Meskipun tahu dia tidak bisa melihat. Kalau tidak ada kerjaan ya duduk saja. Bibir Liu Ruyan sedikit tersenyum. Penipu, aku membantumu dengan niat baik. Aku tahu Liu Ruyan memotong ucapanku. Terima kasih, aku terdiam tanpa kata. Liu Ruyan bahkan berkata, terima kasih itu ibarat matahari terbit dari barat. Beristirahat sejenak. Liu Ruyan bersikeras ingin pulang. Di mobil dia bersandar di jendela sambil memejamkan mata. Sedangkan aku menggunakan ponsel untuk mencari informasi tentang grup Liu. Semakin dilihat, semakin terasa short selling kali ini tidak bersahabat. Metodenya profesional. Waktunya tepat. Jelas ada kerjasama orang dalam. Menurutmu siapa itu? Liu Ruyan tiba-tiba bertanya. Aku ragu sejenak. Kemungkinan ada mata-mata sangat besar. Liu Ruyan mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Yang paling mencurigakan adalah Bi Yuntao. Liu Ruyan dan aku menyebut nama ini bersamaan. Kami saling bertatapan dan agak terkejut. Liu Ruyan mengalihkan pandangan lebih dulu. Dia selalu ingin menggantikan posisiku. Krisis kali ini tepat memberikan dia kesempatan. Perlu aku bantu cek untukmu? Begitu kata-kataku keluar, aku langsung menyesal. Kenapa saya harus secara sukarela mengambil alih urusan ini? Liu Ruyan menatapku dengan terkejut. Kamu bisa menyelidiki ini? Sedikit paham. Aku menjawab dengan samar. Dulu pernah membantu teman melakukan hal serupa. Liu Ruyan mengangguk penuh pertimbangan baik. Kembali ke rumah. Liu Ruyan meminum obat lalu tidur. Sedangkan aku membuka komputer. Mulai melacak hedge fund yang melakukan short sell pada grup Liu. Teknik hak yang dipelajari dari teman ternyata belum benar-benar terlupakan. Beberapa jam kemudian, aku menemukan beberapa jejak kecil. Pukul 2 dini hari. Aku sedang terdiam menatap grafik aliran dana di layar. Segelas susu hangat tiba-tiba muncul di depanku. Belum tidur? Liu Ruyan berdiri di belakangku bertanya. Mengenakan jubah tidur. Rambut terurai. Terlihat jauh lebih lembut daripada saat siang hari. Sedikit menemukan aku mengambil susu. Menunjuk ke layar sambil berkata. Lihat jalur dana ini berputar melalui beberapa perusahaan lepas pantai. Tapi akhirnya mengarah ke Ito Makoto. Liu Ruyan berkata dingin. Aku terkejut memandangnya. Bagaimana kamu tahu? Hanya menebak. Liu Ruyan duduk di sampingku. Dia selalu ingin mengendalikan grup Liu. Mengejarku hanyalah salah satu cara. Aku bersiul dan berkata. Jadi kali ini kalau tidak dapat, hancurkan saja. Kurang lebih begitu. Liu Ruyan menatap layar dan berkata. Tapi bukti-bukti ini belum cukup kuat. Aku menguap dan berkata aku bisa menyelidiki lebih dalam lagi. Tapi harus besok. Tiba-tiba Liu Ruyan meraih dan menyentuh wajahku. Kamu terlihat sangat lelah. Tindakan intim yang tiba-tiba ini membuat tubuhku jadi kaku. Tangan Liu Ruyan terasa dingin. Tapi sentuhannya seperti api yang membara. Masih cukup baik. Aku terbata-bata berkata. Kamu cepatlah tidur. Penyakitmu belum sembuh. Liu Ruyan menarik tangannya kembali. Berdiri dan berkata kamu juga istirahat lebih awal. Dia berjalan ke pintu. Lalu menoleh dan berkata benar. Besok ikut aku ke suatu tempat. Pesta keluarga. Suara Liu Ruyan tenang. Orang tuaku bilang ingin bertemu denganmu. Aku membelalak. Tunggu dulu. Kita kan sudah sepakat untuk tidak bertemu orang tua masing-masing. Tapi orang tuaku tahu aku sudah menikah lalu langsung datang. Liu Ruyan tersenyum tipis. Jadi aku butuh kamu bekerja sama memainkan sebuah drama. Aku tiba-tiba punya firasat buruk. Drama apa? Drama pasangan suami istri yang bahagia. Liu Ruyan berkata lalu pergi.
meninggalkanku sendirian menatap layar komputer dengan kosong. Pasangan suami istri bahagia itu dan wanita dingin itu harus di depan orang tuanya juga. Bukankah itu membuat proses cerai semakin sulit? Tidak benar. Ini mungkin sebuah kesempatan. Selama itu bisa membuat orang tua Liu Ruyan membenci, mungkin cerai akan jauh lebih mudah. Aku bersemangat berbaring di tempat tidur memikirkan rencana besok. Tanpa kusadari, aku perlahan tertidur. Keesokan paginya, setelah makan pagi, Liu Ruyan menyuruhku ganti baju. Kamu yakin mau pakai ini? Liu Ruyan berdiri di pintu lemari pakaian sambil mengerutkan dahi. Melihat kemeja bermotif bunga yang ada di tanganku, aku sengaja menggetarkan. Pakaian merah hijau itu, dengan pola pohon palem yang buruk itu. Ada apa? Sangat cocok untuk bertemu orang tua ya. Orang tuaku suka orang yang dewasa. Liu Ruyan dengan santai berkata, kebetulan. Aku paling tidak dewasa. Aku tersenyum lebar. Cepat memakai kemeja bermotif bunga. Dan dipadukan dengan celana kaki kusut. Gimana? Kelihatan seperti pria pemalas yang hidup dari wanita. Liu Ruyan menatap dari atas ke bawah. Aku. Tiba-tiba sudut bibir sedikit terangkat. Semau kamu reaksi itu salah. Bukankah dia seharusnya marah dan memerintahku untuk ganti baju? Ayo kita pergi, sudah terlambat. Liu Ruyan berkata sambil berbalik turun tangga. Klakson sepatu hak tinggi terdengar. Aku buru-buru mengikuti dan bertanya kepadanya. Hei, orang tua kamu tahu kita menikah kontrak, kan? Tidak tahu. Liu Ruyan tanpa menoleh. Mereka pikir kita benar-benar saling mencintai apa? Aku hampir tergelincir dari tangga. Katanya kamu menipu mereka. Liu Ruyan berbalik di bawah tangga, memandang ke atas ke arahku. Ada masalah? Tentu saja ada. Aku melangkah cepat menuruni tangga. Nanti ketahuan. Apa yang harus dilakukan? Kalau begitu jangan sampai ketahuan. Liu Ruyan menyerahkan sebuah kantong kado padaku. Bilang ini teh untuk ayahku. Ingat, ini kamu beli khusus dari Hangzhou. Aku menatap kotak hadiah yang dibungkus dengan indah itu. Kataku kapan aku? Sekarang Liu Ruyan memotong. Aku, lagi-lagi memasukkan sebuah kotak kecil ke tanganku. Lalu berkata, ini kalung mutiara untuk ibuku. Katanya kamu memilihnya waktu ke Jepang bulan lalu dan lain-lain. Aku masih bersama Liu Ruyan. Dia sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Ayahku suka bicara politik. Jangan menanggapi. Ibuku akan bertanya apakah kita mau punya anak. Jawab saja terserah nasib. Aku membuka mulut seperti orang bodoh berdiri di tempat. Apakah wanita ini menganggapku seperti boneka tali? Ingat itu ya. Liu Ruyan mengangkat alis. Ingat, pasti tidak. Akhirnya suaraku kembali. Orang tua kamu bukan orang bodoh. Kita seperti ini mau menipu siapa sih? Liu Ruoyan tiba-tiba mendekat. Sampai, aku bisa mencium aroma parfum ringan dari tubuhnya. Jiboda membantuku kali ini cerai, aku akan memberimu 10 juta lebih banyak. Napasku sepakat 60 juta. Itu 60 juta loh. Setuju, aku langsung berubah wajah. Memperlihatkan senyum merendahkan. Ayah mertua dan ibu mertua tercinta pasti akan suka padaku. Liu Ruoyan memutar mata, berbalik dan berjalan menuju garasi. Aku mengikuti dengan bersemangat. Di dalam hati sudah mulai menghitung bagaimana menggunakan 60 juta itu. Di mobil aku sambil mengenakan sabuk pengaman. Sambil bertanya, kenapa kamu tidak memberitahu orang tuamu kebenarannya? Jari-jari Liu Ruoyan mengepal di setir. Mereka sangat tradisional. Tidak bisa menerima pernikahan kontrak semacam ini. Aku mengangguk. Tiba-tiba mendapat pencerahan. Mengatakan salah. Kenapa aku bisa tertipu oleh wanita ini? Bukankah aku mau cerai? Kalau tidak cerai, meski ditambah 10 juta pun tidak akan sampai ke tanganku. Tidak boleh. Masih harus membuat orang tuanya membenci aku. Aku pikir jika mereka menganggap menantu mereka tidak berguna, pasti akan menyuruh dia untuk bercerai. Nanti 50 juta mungkin juga cukup. Liu Ruyan mengerem mendadak. Aku hampir menabrak kaca depan. Kamu kenapa? Lampu merah? Liu Ruyan berkata tanpa ekspresi. Tapi aku jelas melihat sudut mulutnya bergerak sedikit. Aneh, apakah dia sedang menahan tawa? Di kepalaku aku melanjutkan rencana jeniusku. Nanti aku akan bersikap kasar dan tidak sopan. Makan dengan suara nyaring. Memerintahnya ke sana kemari. Bertengkar lagi dengan ayahnya. Saat itu, suara Liu Ruyan terdengar ringan dan mengambang. Perhatikan perilakumu. Jika kamu tidak berperilaku baik, sehingga orang tua aku menyarankan aku cerai, maka 60 juta itu akan hilang. Aku membelalak dan berkata, kamu mengancam aku. Itu dorongan. Liu Ruyan membetulkan. Perilaku baik baru dapat bonus. Aku dengan kesal bersandar di kursi. Dalam hati aku mengumpat Liu Ruyan habis-habisan. Wanita ini sungguh iblis. Kemampuan membaca pikiran dan lain-lain. Pasti itu hanya ilusi aku. Dia jelas seorang kapitalis yang ahli dalam perhitungan. Orang tua Liu Ruyan tinggal di kawasan villa pinggiran kota. Mobil baru saja berhenti dengan mantap. Pasangan parubaya yang berpakaian rapi langsung keluar menyambut. Ibu Liu Ruyan merawat diri dengan baik. Terlihat setidaknya 10 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Ayahnya dengan wajah serius. Penampilan khas pensiunan pejabat lama. Orang tua Liu Ruyan turun dari mobil. Jarang sekali menunjukkan senyum. Ruyan. Ibu Liu langsung memeluk putrinya.
Kemudian pandangannya beralih ke saya. Ini pasti Xiao Ji, ya. Salam Om Tante. Saya langsung beralih ke mode sopan. Memberikan hadiah dengan kedua tangan. Berkata ini teh dan kalung yang dibawa untuk Anda berdua. Bukan apa-apa, hanya sebagai ungkapan terima kasih. Ibu Liu tersenyum dengan mata membentuk bulan sabit. Memuji, anak ini benar-benar pengertian. Ayah Liu mengambil teh. Mengangguk dengan serius. Longjing Hangzhou cukup bagus. Aku diam-diam melirik Liu Ruyan. Dia sedang melihatku dengan senyum tipis. Setelah masuk ke dalam rumah, Ibu Liu menarikku dan bertanya ke sana kemari. Xiao Ji bagaimana kamu dan Ruyan bertemu? Aku tiba-tiba terdiam. Pada sebuah forum bisnis. Liu Ruyan dengan alami menjawab. Dia saat itu adalah analis tamu khusus. Aku terkejut melihatnya. Dusta itu sangat lancar ya. Sungguh ayah Liu jadi tertarik. Kamu paham ekonomi. Sedikit mengerti. Aku berkata dengan rendah hati. Bagaimana menurutmu pasar saham akhir-akhir ini? Ayah Liu tiba-tiba bertanya. Ayah jangan membicarakan pekerjaan saat makan. Liu Ruyan takut aku bicara sembarangan. Makan siang yang sangat lezat. Semua adalah masakan rumahan yang dibuat oleh Ibu Liu. Aku mencicipi sedikit daging panggang merah. Hampir menangis karena terharu. Jauh lebih enak daripada makanan sehat yang dihitung per gram dari Liu Ruyan. Enak? Ibu Liu bertanya dengan penuh harap. Sangat enak. Aku memuji dengan tulus. Keahlian bibinya luar biasa. Ibu Liu sangat senang. Terus memberiku makanan. Aku makan sampai lupa diri. Jadi, aku sepenuhnya melupakan rencana yang jelek tadi. Xiao Ji, ayah Liu tiba-tiba buka suara. Saya dengar kamu pekerja lepas. Wah, pertanyaan sulit datang lagi. Aku meletakkan sumpit siap menghadapi badai. Iya, Paman. Aku jawab dengan jujur. Utamanya membantu beberapa institusi investasi membuat laporan analisis. Pendapatannya stabil. Pertanyaan Papa Liu tepat mengenai inti masalah. Keningku mulai berkeringat. Sesuai naskah. Sekarang aku seharusnya membanggakan diriku hebat, tapi sebenarnya tidak stabil. Aku secara tak terduga bicara jujur. Bidang ini sangat kompetitif. Kadang sebulan sama sekali tidak dapat pesanan. Liu Ruyan menendang kakiku lagi di bawah meja. Kali ini tendangannya jelas lebih keras. Aku menegang menahan sakit, tapi kulanjutkan berkata, tapi akhir-akhir ini sudah jauh lebih baik. Liu Ruyan memperkenalkan beberapa pelanggan tetap kepadaku. Ekspresi ayah Liu sedikit melunak. Dia berkata kepada Ruyan, kamu sangat berbakat. Dia terlalu memuji. Aku dengan malu menggaruk kepala. Lanjut berkata, sebenarnya setelah lulus kuliah aku sempat menyia-nyiakan waktu. Baru setelah bertemu Liu Ruyan aku mulai menekuni profesi ini lagi. Kata-kata ini setengah benar setengah palsu. Tapi terasa sangat lancar saat diucapkan. Liu Ruyan melihatku dengan terkejut. Sepertinya tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Pemuda ada naik turunnya itu hal yang wajar. Ayah Liu bahkan tersenyum. Yang penting jangan menyerah. Setelah makan siang, ayah Liu menarikku ke ruang kerja untuk bermain catur. Aku sangat buruk bermain catur, tapi tidak disangka kami sangat nyambung mengobrol. Dari situasi ekonomi berbicara tentang sejarah politik, saya menemukan bahwa pensiunan pejabat tua ini sebenarnya adalah orang yang sangat berwawasan. Xiao Ji turun ke putaran ketiga. Ayah Liu tiba-tiba berkata, Ruyan sejak kecil sangat kuat, apapun disimpan sendiri dalam hati. Saya bisa melihat setelah dia bersama kamu menjadi lebih ceria. Tangan saya bergetar. Apakah saya memarkir mobil di tempat yang salah? Video terakhir dia bahkan tersenyum. Ayah Liu berkata dengan penuh perasaan. Saya dan ibunya sudah bertahun-tahun tidak melihat dia tersenyum seperti itu. Tiba-tiba saya merasa tidak enak di hati. Saat Liu Ruyan bersama saya, jelas dia selalu mematung wajahnya. Tunggu, apakah dia diam-diam tersenyum di belakang saya? Jenderal, ayah Liu tiba-tiba berkata. Baru saya sadar, pasukan saya sudah dalam bahaya akan kalah. Aku kalah. Ayah Liu merapikan bidak catur. Bertanya. Kamu tidak fokus, sedang memikirkan Ruyan. Bukan, aku langsung membantah. Tapi telinga entah kenapa terasa panas. Kembali ke ruang tamu. Liu Ruyan dan Ibu Liu sedang membuka album foto. Aku mendekat dan melihat sebuah foto gadis kecil mengenakan rok balet. Ini Ruyan, usia 6 tahun. Ibu Liu tersenyum berkata, pertama kali tampil di panggung. Gugup hingga kedua kaki dan tangan bergerak serentak. Ibu, Liu Ruyan wajahnya jarang merah. Aku tak bisa menahan tawa. Seriusan nih. Bos Liu juga pernah mengalami momen tangan dan kaki bergerak serentak. Liu Ruyan menatapku dengan tajam. Tapi aku melihat kelonggaran yang sudah lama hilang di matanya. Sinar matahari menembus jendela menerpa wajahnya. Saat itu dia terlihat begitu hidup. Berbeda jauh dengan sosok wanita kuat dingin beku di kantor. Aku tiba-tiba menyadari. Ini pertama kalinya aku melihat Liu Ruyan sesungguhnya. Bukan istri kontrak. Bukan presiden grup Liu. Hanya gadis biasa yang malu-malu di depan orang tuanya. Dalam perjalanan pulang, mobil sangat sunyi. Aku mencuri pandang sisi wajah Liu Ruyan. Ingat kata-kata ayah Liu. Hatiku terasa sesuatu yang sulit diungkapkan. Terima kasih untuk hari ini, Liu Ruyan. Tiba-tiba memecah keheningan. Aku agak kaget dan belum bereaksi. Orang tuaku sudah lama tidak sebahagia ini.
Suara Liu Ruyan sangat pelan, terutama melihat kamu menghabiskan masakan yang dibuat ibuku. Aku menggaruk kepalaku dan berkata, daging merah yang dibakar itu memang sangat enak. Jiboda. Liu Ruyan tiba-tiba menghentikan mobil di pinggir jalan, berbalik pada saya dan berkata, penampilanmu hari ini sangat bagus. Apakah ada hadiahnya atau tidak? Liu Ruyan menatap mataku dengan dalam. Bukankah kamu ingin tampil sebagai pria malas yang mengandalkan wanita? Kenapa berubah pikiran? Aku terdiam, ya. Kenapa? Padahal bisa saja memanfaatkan kesempatan agar orang tua Liu Ruyan membenciku. Kenapa akhirnya karena ayahmu orang yang baik? Aku mengakhirinya dengan berkata, selain itu 60 juta itu cukup menggoda. Liu Ruyan menatapku beberapa detik, tiba-tiba tersenyum. Penipu, hei kencangkan sabuk pengamanmu. Liu Ruyan tidak membiarkanku menyelesaikan bicara. Mulai ulang mobil dan pulang-pulang. Kata ini keluar dari mulut Liu Ruyan. Ternyata ada rasa hangat yang aneh. Malam itu aku berbaring di tempat tidur kamar tamu, mengenang segala hal hari ini. Sikap orang tua Liu Ruyan terhadapku, kata-kata ayah Liu, wajah rileks Liu Ruyan di depan orang tua. Semuanya membuat hatiku kacau. Ponsel tiba-tiba berdering. Itu pesan dari Chen Ze. Bagaimana rencana saudara kita berjalan? Apakah Liu Ruyan sudah minta cerai? Aku menatap layar. Tiba-tiba tidak tahu bagaimana membalas. Rencana yang tadinya jelas, sekarang menjadi sangat berantakan. Apa sebenarnya yang aku inginkan? 50 juta kebebasan atau dalam kerumitan? Saya akhirnya membalas, lalu mematikan ponsel. Keesokan paginya saya bangun dengan sendirinya. Saat turun ke bawah, Liu Ruyan sudah pergi bekerja. Di meja makan tertinggal sebuah catatan. Ibu meninggalkan daging merah rebus di dalam kulkas untukmu. Saya membuka kulkas. Ternyata ada sebuah wadah penyimpanan makanan. Di atasnya terpasang label untuk Xiaoji. Tiba-tiba hati saya terasa hangat saat memanaskan daging di dalam microwave. Saya menyalakan televisi. Saluran keuangan sedang menyiarkan perkembangan terbaru grup Liu. Harga saham telah kembali ke level sebelum short selling. Diberitakan Presiden Liu Ruyan akan segera mengumumkan kerjasama besar. Layar beralih ke gambar Liu Ruyan di konferensi pers. Dia mengenakan setelan yang rapi, dengan percaya diri dan tenang menjawab pertanyaan wartawan. Melihat dia yang bercahaya di layar, saya tiba-tiba menyadari betapa besar jarak di antara kami. Microwave berbunyi ding, memutuskan pikiranku. Saya mengambil daging merah rebus. Aromanya harum semerbak, namun tiba-tiba hilang selera makan. Ponsel berdering lagi, kali ini dari Liu Ruyan. Apakah kamu ada waktu malam ini? Aku ingin mengajakmu makan. Aku menatap pesan itu, seolah-olah melihat makhluk luar angkasa. Liu Ruyan dengan sukarela mengajakku makan. Matahari terbit dari barat. Kenapa aku membalas? Terima kasih atas penampilanmu kemarin. Dia membalas aku, orang tua saya sangat menyukaimu. Aku menatap pesan itu. Hati ini campur aduk. Mereka menyukai sebuah ilusi. Seorang menantu baik yang saya perankan sementara. Jika mereka tahu kebenarannya, ponsel bergetar lagi. Jam 6 di restoran Sianggong, jangan terlambat. Tipikal Liu Ruyan adalah perintah. Aku menggelengkan kepala, membalas dengan kata, baik, meletakkan ponsel. Aku berjalan ke jendela, melihat sinar matahari di luar. Tiba-tiba ingin tahu, jika tidak ada kontrak itu, jika kita benar-benar suami istri seperti apa jadinya? Pikiran itu membuatku kaget. Aku menggelengkan kepala, mengusirnya dari pikiran. Jangan bodoh, Jiboda. Jangan lupa uang 50 jutamu. Sekarang sudah 60 juta. Tapi kenapa saat memikirkan 60 juta, hatiku tidak lagi berdebar seperti dulu ya? Restoran suami adalah restoran masakan kantoan termahal di kota. Kata orang satu kali makan bisa menghabiskan gaji 1 bulan orang biasa. Aku berdiri di pintu, menarik-narik jas biru tua satu-satunya yang cukup layak kupakai. Merasa tidak nyaman di seluruh tubuh. Apakah Anda sudah memesan, Tuan? Penjaga pintu dengan sopan bertanya tempat duduk yang dipesan Liu Ruyan. Aku mengatakan dengan suara pelan. Ekspresi penjaga pintu langsung menjadi hormat. Ternyata tamu bos Liu. Silakan ikut saya. Dia membimbingku melewati lobi yang megah berkilauan, menuju sebuah ruang makan semi tertutup. Liu Ruyan sudah sampai, sedang menunduk melihat dokumen. Hari ini dia memakai gaun hijau gelap, rambutnya dikuncir longgar, memperlihatkan leher yang ramping. Di bawah cahaya lembut, dia cantik seperti lukisan minyak. Liu Ruyan berkata tanpa mengangkat kepala. Aku menarik kursi dan duduk, bertanya, apa orang tuamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Ibuku bahkan tanya kapan lagi mau mengajakmu makan. Liu Ruyan menutup berkas, akhirnya menatapku. Aku pesan makan ya. Aku membuka menu, tersentak kaget melihat harganya. Satu hidangan harganya sampai 4 digit, mahal banget. Kamu pesan saja. Aku tidak familiar. Aku cepat-cepat menutup menu, memindahkannya kepadanya. Liu Ruyan mengangkat alis. Terakhir kali di restoran makanan Jepang. Kamu memesan dengan cukup profesional. Itu makanan Jepang. Ini makanan kantoan. Berbeda. Aku tertawa canggung 2 kali. Liu Ruyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan cekatan memesan beberapa hidangan andalan. Setelah pelayan pergi, ruang pribadi menjadi hening dan canggung.
Jadi aku menggaruk-garuk kepala. Kenapa kamu mengajak aku makan hari ini? Liu Ruyan mengangkat cangkir teh dan menyesap sedikit. Aku sudah bilang, terima kasih. Itu sudah kemarin kan? Aku memotong ucapannya. Kita jangan pakai basa-basi lagi. Sebenarnya ada apa? Liu Ruyan meletakkan cangkir teh. Tatap mataku secara langsung. Itou Makoto telah kembali. Aku terdiam sejenak. Itu tentang mantan penggodamu? Ekspresi Liu Ruyan menjadi serius. Dia menghubungiku pagi ini. Katanya ingin membicarakan kerjasama. Aku mengerutkan kening. Itu orang yang menusukmu dari belakang. Tidak ada bukti langsung bahwa dia yang melakukannya. Liu Ruyan berkata dengan tenang. Di dunia bisnis, tidak ada musuh yang selamanya. Aku tertawa sinis dan berkata, jadi dia hampir menjatuhkan perusahaanmu. Sekarang dengan senyum mereka datang untuk membicarakan kerjasama. Itulah yang ingin aku bicarakan denganmu. Suara Liu Ruyan menjadi lebih rendah. Dia mengajakku makan malam sendiri besok malam. Jari-jari tanganku tanpa sadar menggenggam serbet. Tanya, sendiri? Liu Ruyan mengamati reaksiku. Kamu pikir aku harus pergi? Terserah kamu saja. Aku memaksa diriku untuk rileks. Lagi pula kita hanya hubungan kontrak. Kamu bebas menemui siapa saja yang kamu suka. Liu Ruyan menyipitkan mata, bertanya sungguhan. Tentu saja, aku melebih-lebihkan sambil mengangkat tangan, berkata, aku bukan suami yang cemburu kecil seperti itu. Kalau begitu aku akan pergi. Liu Ruyan dengan tegas berkata. Hatiku tiba-tiba seperti terisi kapas. Rasanya sesak dan tidak nyaman. Pelayan tepat membawa hidangan. Sementara itu meredakan rasa canggung. Aku secara mekanis memegang makanan. Tanpa tahu rasanya, benar-benar. Liu Ruyan tiba-tiba berkata, besok malam ada acara lelang amal. Kamu pergi menggantikan aku ya? Aku membelalak. Kenapa aku harus bertemu itu Jo? Ingatkan. Liu Ruyan berkata dengan tenang. Aku meletakkan sumpit. Bertanya kepada Liu Ruyan. Apa sebenarnya rencanamu? Tidak ada rencana apa-apa. Liu Ruyan mengusap sudut mulutnya. Berkata, hanya merasa kamu sebaiknya ikut lebih banyak kegiatan sosial. Bagaimanapun juga sekarang kamu adalah suamiku. Setidaknya di mata publik, nada Liu Ruyan tiba-tiba menjadi tajam. Dan aku tidak ingin mendengar lagi ada orang bilang, kamu adalah pria yang aku biayai. Aku tiba-tiba berdiri. Kursi menggesek lantai dengan suara nyaring. Siapa yang bilang? Banyak orang. Liu Ruyan menatapku dengan tenang. Sejak hari kita menikah, gosip seperti ini tidak pernah berhenti. Dadaku terasa seperti dipukul palu berat. Meskipun aku selalu pura-pura tidak peduli, tapi mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Liu Ruyan, masih agak menyakitkan. Aku pergi ke kamar mandi. Aku berbalik meninggalkan ruang VIP. Butuh sedikit ruang untuk tenang. Di kamar mandi, aku menyiram wajahku dengan beberapa teguk air dingin. Menatap diriku sendiri di cermin. 2 tahun sudah. Aku terus berperan sebagai suami kontrak Liu Ruyan menghadiri berbagai acara. Menahan tatapan sinis dari para konglomerat itu. Tapi aku tidak pernah berpikir Liu Ruyan juga menanggung tekanan seperti apa. Kembali ke ruang VIP. Liu Ruyan sedang menerima telepon. Melihat aku masuk, dia berkata dengan singkat. Besok ketemu lalu langsung putuskan telepon. Ito Makoto. Saya tanya Liu Ruyan, dia mengangguk pelan. Dia berubah pikiran. Ingin bertemu di acara lelang amal. Saya menggenggam tinju dan bertanya. Jadi sekarang aku nggak perlu pergi kan? Kamu tetap harus pergi. Tatapan Liu Ruyan menjadi rumit. Dia bilang berharap kita sebagai suami istri hadir bersama. Saya mengejek pelan. Sungguh murah hati. Jiboda. Liu Ruyan tiba-tiba meraih tangan saya. Kalau kamu nggak mau pergi, aku pergi, tentu harus pergi. Gimana bisa melewatkan? Kesempatan bagus untuk ketemu pelamar kamu yang dulu. Liu Ruyan mengerutkan alisnya, tapi tidak berkata apa-apa. Kami diam-diam makan sisa makanan. Suasana berat seperti batu timah. Kembali ke rumah. Liu Ruyan langsung pergi ke ruang belajar. Saya duduk di sofa ruang tamu, menggunakan tangan untuk mencari informasi tentang Itou Makoto. Layar langsung menampilkan banyak berita. Jenius bisnis Itou Makoto kembali ke negara asal. Pewarisan grup Itou. Akuisisi luar negeri kembali mencetak prestasi. Duda berlian Itou Makoto menyimpan seseorang di hatinya. Dalam artikel gosip terakhir, terdapat foto bersama Liu Ruyan dan Itou Makoto beberapa tahun yang lalu. Dalam foto itu Liu Ruyan yang lebih muda memakai gaun malam, berdiri di samping pria tinggi dan tampan Itou Makoto. Keduanya terlihat sangat serasi. Saya mematikan ponsel. Dada terasa sesak dan sakit. Inilah pria yang seharusnya pantas untuk Liu Ruyan, bukan? Anak keluarga elit bisnis. Bukan seperti aku yang bahkan tidak punya pekerjaan tetap seperti playboy pemula ini. Malam hari berikutnya, aku mengenakan setelan jas yang ditentukan oleh Liu Ruyan. Berdiri di depan cermin penuh. Mengatur dasi. Pria di cermin terlihat rapi dan sopan. Tapi aku tahu itu semua hanya ilusi. Lepaskan baju bermerek ini. Aku bukan apa-apa. Sudah siap? Liu Ruyan muncul di pintu. Malam ini dia mengenakan gaun panjang tanpa punggung. Rambutnya disanggul, memperlihatkan garis leher dan bahu yang sempurna. Kalung berlian di lehernya berkilauan. Aku mengangguk kaku. Di dalam mobil, Liu Ruyan terus melihat dokumen.
Sementara aku menatap pemandangan jalan yang bergerak cepat di luar jendela. Rasanya seperti ada batu yang menekan di hatiku. Mendengar Liu Ruyan tiba-tiba menutup dokumen dan berkata, "Malam ini, apapun yang dikatakan Itou Makoto, jangan bertindak gegabah." Aku mengejek dingin. "Kenapa takut aku akan menjatuhkanmu? Aku takut kamu rugi." Liu Ruyan mengernyitkan dahinya. "Itou Makoto bukan sosok yang mudah dihadapi. Terima kasih atas perhatianmu." Aku berkata dengan iri. "Tapi aku bisa menjaga diriku sendiri." Aku berkata dengan iri. "Tapi aku bisa menjaga diriku sendiri." Liu Ruyan menghembuskan napas panjang. Tidak berkata apa-apa lagi. Lelang amal diadakan di lantai atas Hotel Peninsula. Begitu pintu lift terbuka, aku terpana oleh kemewahan di hadapanku. Lampu gantung kristal, menara sampahnya, orang-orang terkenal berpakaian rapi. Ini benar-benar bukan dunia yang seharusnya aku masuki. "Tuan Liu." Sebuah suara laki-laki berat terdengar dari belakang. Saya berbalik dan melihat seorang pria tinggi tampan berjalan dengan langkah besar. Dia mengenakan tuxedo ekor burung yang dibuat khusus. Gerak-geriknya penuh dengan keanggunan dan ketenangan masyarakat kelas atas. Ini adalah Ituju yang lebih bersinar daripada di foto. Yizong Liu seperti biasa memberi anggukan sopan. Ituju langsung mengabaikan saya, menggenggam tangan Liu Ruyan. "Lama tidak bertemu, kamu makin cantik." Liu Ruyan menarik tangannya tanpa menunjukkan perasaan. "Terima kasih, ini suami saya Jiboda." Itou Makoto baru kemudian melihat ke arah saya. Tatapannya jernih, seperti sedang melihat seekor lalat. Mengatakan sudah lama mendengar tentang suami Ibu Liu. Dia sengaja memberi penekanan pada kata suami, membuat beberapa orang di sekitar tertawa kecil. "Salam hormat Pak Yi." Saya mengulurkan tangan dan berkata, "Sudah lama mendengar nama besarmu." Itou Makoto berjabat tangan dengan saya secara seadanya, lalu langsung berbalik kepada Liu Ruyan. "Saya punya beberapa teman yang ingin bertemu denganmu mengenai proyek kerjasama itu." Liu Ruyan ragu-ragu sejenak, melirik saya sekali. "Kau duluan saja berkeliling." Tentu saja saya berpura-pura tersenyum dan berkata, "Kalian sibuk saja, lihatlah punggung Liu Ruyan dan Itou Makoto yang pergi." Saya mengepal tangan. Inilah hidup yang diinginkan Liu Ruyan, bukan? Bersama elit seperti Itou Makoto. Dalam canda tawa adalah bisnis miliaran. Bukan dengan orang sepertiku yang bahkan tidak punya pekerjaan. Saya mengambil segelas sampahnya secara sembarangan. Sendirian berkeliaran di pinggir tempat acara. Sesekali ada yang melirik dengan rasa ingin tahu. Lalu berbisik-bisik. Tidak perlu didengar. Saya juga tahu apa yang mereka bicarakan. Itu adalah pria manja yang dipelihara oleh Liu Ruyan. Katanya dia bermalas-malasan sepanjang hari. Aku tidak tahu apa yang membuat bos Liu tertarik padanya. Segelas demi segelas, aku minum agak banyak. Alkohol membuat suara-suara yang menyakitkan itu menjadi samar. Juga membuat harga diriku menjadi lebih sensitif. "Tuan Ji." Sebuah suara asing terdengar. Aku mengangkat kepala dan melihat seorang pria berambut rapi dan berdandan rapi berdiri di depanku. Itu adalah Bi Yuntao, Wakil Presiden Liu Ruyan. "Wakil Presiden Bi." Aku mengangguk, berusaha tetap sadar, minum sendirian dalam kesendirian. Bi Yuntao pura-pura peduli dan bertanya tentang bos Liu yang sedang berbisnis. Aku menjawab singkat, "Apa Yizong ah?" Bi Yuntao tersenyum penuh makna. Mereka memang sudah lama kenal. Dulu hampir saja apa? Aku mengerutkan mata, tidak ada apa-apa. Bi Yuntao pura-pura salah bicara benar. "Dengar-dengar kamu akhir-akhir ini membantu Pak Liu menganalisis beberapa data." Aku menjadi waspada. "Bagaimana kamu tahu di perusahaan tidak ada rahasia?" Bi Yuntao menyeruput sedikit anggur. "Tapi aku sarankan kamu jangan terlalu terlibat. Lagi pula setelah Pak Liu dan Pak E bekerja sama, struktur perusahaan akan mengalami perubahan besar." "Maksudnya apa?" "Maksud harfiah." Bi Yuntao menurunkan suaranya. "Pak Yi selalu mengincar grup Liu dengan tajam. Sekarang masih belum rela melepaskan Pak Liu. Kamu mengertilah." Aku tiba-tiba berdiri. "Kamu sebenarnya mau mengatakan apa?" "Jangan marah." Bi Yuntao melangkah mundur. "Aku hanya mengingatkan dengan niat baik. Kalau mereka kembali bersama, kamu sebagai suami kontrak seharusnya mundur. Bukankah begitu?" Darahku langsung membeku. Kamu tahu?" dugaan Bi Yuntao tersenyum dengan puas. "Bagaimanapun juga bos Liu tidak mungkin benar-benar menyukai orang sepertimu." Aku tidak menunggu dia selesai bicara dan langsung berbalik pergi. Jantung berdetak kencang. Bagaimana mungkin Bi Yuntao tahu rahasia kita? Apakah Liu Ruyan yang memberitahunya? Atau hubungan kita? Sudah terlalu jelas sampai semua orang tahu. Di tengah ruangan, si pelelang sedang memperkenalkan sebuah perhiasan. Aku melihat dari jauh Liu Ruyan dan Itou Makoto duduk di barisan depan. Tangan Itou Makoto dengan akrab diletakkan di sandaran kursi Liu Ruyan. Bersandar di telinganya mengatakan sesuatu. Ekspresi Liu Ruyan saya tidak bisa lihat dengan jelas. Tapi dia tidak menghindar. Dada tiba-tiba sakit sangat parah. Saya menaruh gelas anggur dan diam-diam meninggalkan ruangan. Angin malam meniup ke wajah yang panas. Saya baru sadar bahwa air mata sudah membasahi wajah. Sungguh lucu. Saya sampai cemburu karena istri kontrak. Sakit hati untuk wanita yang tidak pernah menjadi milikku. Kembali ke villa. Saya langsung pergi ke kamar tamu, mulai mengemas barang.
Drama 2 tahun ini harus berakhir. Liu Ruyan tidak butuh beban seperti saya. Dan saya juga tidak ingin melanjutkan kehidupan memalukan seperti ini. 50 juta, 60 juta, persetan dengan semua itu. Ada hal yang jauh lebih penting daripada uang. Beberapa set jas bermerek yang Liu Ruyan beli untuk saya di dalam lemari. Saya tidak mengambil satu pun. Hanya membawa pakaian lama dan laptop sendiri. Terakhir melihat sekeliling kamar yang tak pernah benar-benar aku miliki ini. Di ruang tamu aku meninggalkan sebuah catatan. Kontrak berakhir. Semoga kau bahagia. Sederhana. 6 kata. Namun menghabiskan seluruh tenagaku. Meletakkan kunci. Aku menarik koper menuju pintu. Tepat saat itu, terdengar suara kunci pintu yang berputar. Liu Ruyan berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat. Kamu mau kemana? Suara Liu Ruyan seperti pisau yang mengiris kesunyian ruang tamu. Dia berdiri di depan pintu. Tumitnya belum diganti. Genggam kunci mobil di tangan. Dada naik turun dengan hebat. Aku terpaku di tempat. Tangkai koper meninggalkan bekas dalam di telapak tangan. Aku keluar untuk menghirup udara segar. Membawa koper sambil menghirup udara segar. Liu Ruyan mengejek dengan dingin. Tatapannya jatuh pada secari kertas di tanganku. Itu apa? Aku tanpa sadar meremas kertas itu menjadi bola. Tidak ada apa-apa. Liu Ruyan melangkah besar mendekat. Langsung merebut kertas itu. Membukanya dengan matanya. Membaca cepat 6 kata itu. Wajahnya semakin suram. Maksudnya apa? Dia menatapku dengan marah. Suaranya sedikit gemetar. Sesuai arti kata. Aku mengalihkan pandangan. Kontrak berakhir, kamu bebas. Saya tidak setuju. Liu Ruyan merobek kertas itu hingga berkeping-keping. Kita sudah menandatangani kontrak. Kalau begitu anggap saja saya yang melanggar kontrak. Aku tersenyum getir. Denda pelanggaran kontrak potong saja dari 50 juta milikku. Jiboda. Liu Ruyan tiba-tiba meninggikan suaranya. Apa sebenarnya yang sedang kau pikirkan? Aku sedang kehilangan akal. Aku tak tahan membalas dengan teriakan. Melihat kau dan Ito Cheng begitu mesra, aku harus pura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Mendengar semua orang menertawakanku sebagai pria yang hidup dari wanita, aku harus tetap tersenyum menyambutnya. Mata Liu Ruyan membelalak berkata, kau peduli omong kosong macam itu? Aku langsung menarik dasi dengan kasar. Pria mana yang tidak peduli? Tapi kau selalu bersikap seolah. Karena itu adalah kontrak, yang mengharuskan aku memutuskan dia berperan sebagai pasangan mesra. Ingat, tapi sekarang aku sudah tidak bisa berakting lagi. Wajah Liu Ruyan menjadi pucat. Itu karena Ito Makoto bukan hanya dia. Aku menarik napas dalam-dalam. Bi Yun tahu rahasia kita. Dia memberitahuku. Setelah kau dan Ito Makoto rujuk kembali, suamiku yang berdasarkan kontrak itu harus mundur. Pupil Liu Ruyan tiba-tiba menyempit. Bagaimana bisa dia tahu? Kamu tanya aku. Aku mengejek dingin. Aku malah ingin tanya kamu. Apakah kamu yang memberitahunya? Tentu tidak. Liu Ruyan berkata dengan suara keras. Bagaimana mungkin aku bisa cuek? Aku menggeleng lelah tangan. Bagaimanapun juga ini akan berakhir juga akhirnya. Lebih baik pergi sekarang saja. Setidaknya masih bisa mempertahankan sedikit martabat. Aku meraih koper. Liu Ruyan menahan tanganku, tunggu dulu. Jari-jarinya dingin seperti es, tapi seperti besi panas. Membuatku gemetar seluruh tubuh. Ada apa lagi? Aku bertanya pada Liu Ruyan dengan hati yang keras. Menggigit bibir, seakan berjuang dengan sesuatu. Akhirnya dia mengangkat kepala dan menatap mataku. Bi Yun Tao salah. Aku dan Ito Makoto tidak akan kembali bersama. Tidak pernah ada kemungkinan itu. Kenapa aku tertawa sinis? Karena dia hampir menghancurkan perusahaanmu, kan? Liu Ruyan, di dunia bisnis tidak ada musuh selamanya. Itu kamu yang bilang. Bukan karena suara Liu Ruyan tiba-tiba menjadi sangat pelan. Tapi karena aku sudah punya orang yang kusukai. Jantungku terlewat satu detakan. Siapa? Liu Ruyan tidak menjawab, tapi melepaskan tanganku. Berjalan ke rak minuman. Menuangkan 2 gelas whisky. Dia menyerahkan 1 gelas kepadaku. Dia sendiri menenggak 1 tegukan besar Jiboda. Suaranya sedikit serak karena alkohol. Jika aku memberitahumu sebuah rahasia, bisakah kamu janji tidak akan lari? Aku waspada menatapnya. Rahasia apa? Kamu janji dulu. Aku janji. Liu Ruyan menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. Aku bisa mendengar suara hatimu. Saya terdiam selama 1 detik, lalu tertawa kecil. Apa aku bisa mendengar apa yang kamu pikirkan? Liu Ruyan berkata-kata demi kata. Sejak hari kita memutuskan untuk bercerai, aku tiba-tiba bisa mendengar suara hatimu. Aku menatapnya, berusaha mencari tanda-tanda bercanda, tapi ekspresi Liu Ruyan serius sekali sampai menakutkan. Kamu gila. Aku mundur selangkah, membaca pikiran. Apa kamu kira ini sedang syuting film fiksi ilmiah? Rabu pagi minggu lalu, kamu dalam hati memanggil aku obsesif kontrol. Wajah dingin. Liu Ruyan berkata dengan tenang. Kemarin sore kamu melihat aku berbicara dengan Ito Makoto. Dalam hati memikirkan, mereka tampak sangat serasi. Darahku langsung menggumpal. Ini semua memang pernah aku pikirkan, tapi tak pernah terucap. Lalu Liu Ruyan melanjutkan. Kamu sengaja memukul ketua Ma di lapangan golf dan dalam hati aku bersorak. Sekarang dia pasti marah besar.
Gelas anggur di tanganku jatuh dengan suara klak. Whisky tumpah ke lantai. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin, buktikan padaku. Suaraku bergetar. Kalau benar seperti yang kamu katakan, apa yang aku pikirkan sekarang? Liu Ruyan menatap mataku lalu berkata perlahan. Kamu sedang berpikir, kalau ini benar, maka aku yang di kamar mandi sedang memandangi fotonya terus. Aku memerah sambil memotongnya, cukup. Aku percaya, ya Tuhan. Ini terlalu memalukan. Saya tidak percaya otak saya sudah error. Sudut bibir Liu Ruyan tersenyum tipis. Sekarang aku percaya. Aku terkulai di sofa. Kedua tangan menutupi wajah. Jadi selama 2 bulan ini, semua pikiranku bisa kamu dengar, termasuk yang memarahimu, juga yang tidak sopan, terutama suara Liu Ruyan. Dengan nada tersenyum, aku mengerang, sampai ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Terlalu memalukan. Seumur hidupku belum pernah merasa sebegitu malu. Tunggu, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Kalau begitu kamu sudah tahu niatku cerai demi 50 juta. Liu Ruyan mengangguk. Tahu sejak hari pertama. Kenapa kamu tidak membongkar aku? Karena Liu Ruyan sangat jarang ragu. Awalnya merasa itu menarik. Kemudian apa? Kemudian aku menyadari kamu tidak sepermukaan yang terlihat begitu dangkal. Liu Ruyan berkata pelan. Kamu akan khawatir jika aku sakit. Akan menunjukkan sisi terbaik di depan orang tuaku. Akan berdiri di depanku saat perusahaanku dalam krisis. Aku terdiam tanpa kata. Ternyata dia tahu segalanya. Melihat semuanya. Jadi aku dengan susah payah membuka suara. Kamu tinggal karena aku menyukaimu. Liu Ruyan menatap mataku. Bukan suka karena kontrak. Ini sungguhan. Hatiku seperti dipukul palu berat. Berdebar-debar. Liu Ruyan menyukai aku yang dingin dan cantik. Liu Ruyan, presiden grup Liu yang begitu tinggi dan sulit dijangkau itu. Kamu bercanda, kan? Aku terbata-bata mengatakan. Sampah pengangguran seperti aku ini. Bagaimana mungkin kamu bukan sampah? Liu Ruyan memotong ucapanku. Kamu cuma terbiasa menyamar. Sebenarnya kamu lebih pintar dari kebanyakan orang. Lebih baik hati dari kebanyakan orang. Aku membuka mulut tapi tak bisa mengeluarkan suara. Tak pernah ada yang menilai aku seperti itu. Bahkan orang tuaku pun tidak. Dan Liu Ruyan menambahkan, aku telah mendengar semua isi hatimu. Yang baik maupun yang buruk. Namun tetap jatuh cinta pada dirimu yang asli. Kata-kata itu seperti kunci yang membuka pintu hati yang terkunci rapat. Aku tiba-tiba sadar. Mengapa melihat dia bersama Ito Makoto? Aku merasa sangat sakit. Mengapa memikirkan meninggalkanku terasa begitu menyakitkan? Karena aku sialan jatuh cinta padanya. Bukan pura-pura sesuai kontrak. Bukan karena mengincar hartanya. Tapi benar-benar jatuh cinta pada wanita yang kuat dan cerdas ini. Yang kadang lembut. Suaraku bergetar. Aku juga menyukaimu. Mata Liu Ruyan bersinar. Benar, aku mengangguk. Meskipun kamu pemarah. Ingin mengendalikan. Pecandu kerja. Liu Ruyan mengangkat alis. Kamu yakin ini adalah sebuah pengakuan. Tapi kamu tetaplah dirimu. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan sepertinya aku jatuh cinta dengan dirimu ini. Liu Ruyan tiba-tiba tersenyum. Itu senyuman terindah yang pernah aku lihat. Dia melangkah maju. Memelukku dengan lembut. Sekarang bolehkah kamu tidak pergi dulu? Aku membalas pelukannya. Mencium harum rambutnya, aku tidak akan pergi. Kami berpelukan di ruang tamu seperti itu. Tidak ada yang berbicara. Sudah lama berlalu. Baru Liu Ruyan melepaskan. Aku benar. Tentang Bi Yun Tao. Bagaimana dia bisa tahu rahasia kita? Aku mengerutkan kening. Aku hanya menebak. Liu Ruyan berpikir. Dia selalu ingin menggantikan aku. Mungkin dia sudah menyelidiki kamu. Dan juga Ito Makoto. Aku berkata dengan sedikit cemburu. Kalau kalian ngobrol malam ini cukup asyik ya. Liu Ruyan memutar mata. Aku sedang menggali kata-katanya. Dia memang terlibat dalam short selling grup Liu. Tapi buktinya masih kurang. Jadi kamu sedang memanfaatkannya. HMPH, Liu Ruyan tersenyum licik. Seperti kamu dulu ingin memanfaatkan aku untuk mendapatkan 50 juta. Wajahku memerah. Masalah itu bisa dilupakan ya? Tidak mungkin. Liu Ruyan menonjok dadaku. Aku akan mengejek kamu dengan hal ini seumur hidup. Lagi pula aku sekarang tidak punya apa-apa. Aku menghela napas dengan berlebihan. Uang tak didapat. Orang juga ikut rugi. Liu Ruyan tiba-tiba menjadi serius. Jiboda. Mengenai ini, jika kamu benar-benar menginginkan uang itu, berhenti aku. Tutup mulutnya. Kalau aku sekarang ambil uang dan pergi, akan jadi pria brengsek yang sebenarnya. Liu Ruyan menarik tanganku. Maksudku benar-benar. Kalau kamu punya sendiri, rencana karirmu, aku memang punya ide. Aku ragu sebentar. Apa kamu masih ingat bilang biar aku kerja di kota Liu? Mata Liu Ruyan menyala. Tentu, tapi aku tidak ingin perlakuan istimewa. Aku serius bilang. Aku ingin membuktikan dengan kemampuan sendiri bahwa aku pantas untukmu. Tatapan Liu Ruyan menjadi lembut. Bodoh, kamu sudah pantas untukku sejak lama. Hatiku terasa hangat. Aku menunduk dan menciumnya. Bibir Liu Ruyan lebih lembut dari yang kubayangkan. Dengan aroma khas whisky. Dia membalas ciumanku. Jari-jarinya mencengkeram kera bajuku dengan erat. Saat kami berciuman tanpa ingin berpisah, ponsel Liu Ruyan tiba-tiba berdering. Dia memandang dengan tidak sabar.
Lalu wajahnya berubah drastis. Itu panggilan darurat dari perusahaan, terima saja. Aku melepaskannya. Liu Ruyan mengangkat telepon. Ekspresinya makin serius. Kapan kejadiannya baik? Aku segera datang, ada apa? Setelah dia menutup telepon, aku langsung bertanya, terjadi sesuatu. Wajah Liu Ruyan terlihat pucat. Bi Yuntao bersama tim inti mengundurkan diri secara massal. Bahkan merebut beberapa klien besar kami. Selain itu, beredar rumor masalah kualitas produk grup Liu di internet. Harga saham mulai anjlok. Aku menarik napas dingin. Itou Makoto pasti bersekongkol dengan Bi Yuntao. Liu Ruyan sudah kembali tenang. Langkah cepat menuju ruang kerja. Aku harus segera menangani ini. Aku mengikuti. Apa yang bisa aku bantu? Liu Ruyan membuka komputer. Tanpa mengangkat kepala berkata, hubungi beberapa media utama untukku. Siapkan pernyataan klarifikasi. Lalu periksa latar belakang beberapa klien itu. Lihat apakah masih ada peluang untuk memperbaiki. Mengerti Pak Liu? Aku setengah bercanda memberi hormat. Liu Ruyan menatapku. Senyum tipis di bibirnya. Selamat bergabung dengan grup Liu, konsultan Ji. 72 jam ke depan. Kami hampir tidak tidur sama sekali. Liu Ruyan bertanggung jawab atas hubungan masyarakat krisis dan stabilitas internal. Saya menggunakan keahlian analisis dan hubungan media saya untuk membantunya mengatur informasi, membuat strategi. Dalam proses ini, saya melihat sisi baru Liu Ruyan, tangguh dan tegas, tenang di tengah krisis. Bahkan menghadapi krisis terbesar dalam sejarah perusahaan, dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun kepanikan. Daya tarik ini membuat saya lebih terpesona daripada kecantikannya. Pada dini hari ketiga, ketika kami akhirnya mengendalikan situasi, Liu Ruyan kelelahan dan tertidur di meja kerjanya. Saya mengangkatnya perlahan, bersiap mengantarnya kembali ke kamar tidur. Tepat saat itu, ponselnya bergetar sebentar. Layar memunculkan sebuah pesan singkat. Pengirimnya adalah Itou Makoto. Permainan baru saja dimulai. Entah tinggalkan Jiboda, atau lihat grup Liu bangkrut. Pilihanmu membuat darahku langsung beku. Ternyata semua ini karena aku. Aku menatap pesan itu. Jari-jari tanpa sadar mengepal. Itou Makoto, bajingan ini, berani menggunakan seluruh grup Liu untuk mengancam Liu Ruyan agar meninggalkanku. Liu Ruyan di pelukanku bergerak pelan. Keningnya sedikit mengerut. Sepertinya bahkan dalam tidur pun ia merasakan kemarahanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan hati-hati membawanya ke kamar tidur. Dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidur. Begitu kepala Liu Ruyan menyentuh bantal, ia meringkuk. Seperti anak yang kelelahan. Aku perlahan menutupi tubuhnya dengan selimut. Tak tahan untuk menaruh sebuah ciuman di dahinya. Kembali ke ruang belajar. Aku mengambil kembali ponselnya. Nalar memberitahuku bahwa seharusnya aku membangunkannya untuk berdiskusi strategi. Tapi melihat rasa lelah dan kantuknya, aku sungguh tak tega. 3 hari ini dia hampir tidak tidur sama sekali. Sekarang akhirnya dia tertidur dengan nyenyak. Aku meletakkan ponsel. Membuka laptopku sendiri. Karena Itojo telah menyatakan perang, maka aku harus siap. Dia bukan orang pertama yang meremehkanku. Dan juga bukan yang terakhir. Cahaya biru layar memantulkan wajahku dalam gelap. Aku dengan cepat mencari semua informasi publik tentang Makoto Ito dan grup Ito. Laporan keuangan, catatan akuisisi, laporan media, segala petunjuk kecil yang mungkin berguna. Saat fajar mulai menyingsing, akhirnya aku menemukan jalan keluar. Investasi grup isi tahun lalu di Asia Tenggara bermasalah. Data publik dan laporan media lokal tidak cocok. Selain itu CEO perusahaan yang diakuisisi itu baru-baru ini tiba-tiba mengundurkan diri. Dia sempat mengeluh di media sosial dengan kata-kata yang menyiratkan sesuatu. Aku mencatat semua petunjuk. Sedang bersiap untuk melakukan penyelidikan mendalam. Pintu ruang kerja perlahan didorong. Kamu tidak tidur semalaman. Liu Ruyan berdiri di pintu. Sudah berganti pakaian kerja. Rambutnya masih sedikit basah. Jelas baru saja mandi. Menemukan sesuatu. Aku mengusap mata yang pegal. Lihatlah Liu Ruyan berjalan mendekat. Membungkuk melihat layar komputerku. Aroma sabun mandi yang lembut dari tubuhnya masuk ke hidungku. Membuatku sedikit teralih perhatian. Kamu meragukan penyimpangan keuangan di grup Yi. Liu Ruoyan dengan tajam menangkap intinya. Aku tidak hanya membuka dokumen lain. Tim teknis inti dari perusahaan yang diakuisisi semuanya mengundurkan diri. Tapi grup Yi masih menggunakan paten mereka untuk promosi. Mata Liu Ruoyan menjadi terang. Artinya, akuisisi luar negeri oleh Ito Makoto hanyalah cangkang kosong. Aku berkata dengan semangat. Dia menghabiskan banyak uang hanya untuk kumpulan paten yang tidak berguna. Talenta yang benar-benar berharga sudah pergi. Liu Ruoyan mengangguk dengan penuh pertimbangan. Jika ini bisa dibuktikan, harga saham grup Yi akan jatuh drastis. Aku melanjutkan ucapannya. Dan aku menemukan mereka baru-baru ini punya utang besar yang jatuh tempo. Liu Ruoyan tiba-tiba memegang wajahku. Dan menciumnya dengan kuat. Jiboda, kamu benar-benar jenius. Wajahku memerah. Hai, ya sudahlah. Tapi ekspresi Liu Ruyan menjadi serius lagi. Kita butuh bukti yang meyakinkan. Tidak boleh hanya tebakan. Aku punya cara. Aku tersenyum penuh misteri. Ingat aku pernah bilang bantu teman buat analisis bisnis?
Sebenarnya itu tim kecil yang khusus menyelidiki latar belakang perusahaan. Mereka bisa bantu kita gali informasi yang lebih dalam. Liu Ruyan mengangkat alis. Kau punya sumber daya semacam itu juga? Teman kuliah dulu. Sekarang jadi detektif swasta. Aku mengeluarkan ponsel, ingin menghubungi mereka. Liu Ruyan mengangguk. Segera hubungi. Sementara itu kita harus menenangkan situasi perusahaan. Dia mengambil ponselnya sendiri. Melihat pesan dari Itou Makoto. Wajah memucat. Ternyata memang dia. Kamu sudah menebaknya, ya? Liu Ruyan tertawa sinis. Cara kotor seperti ini sangat sesuai dengan gayanya. Aku ragu sejenak. Liu Ruyan, jika situasinya benar-benar memburuk, kamu bisa-bisa apa? Tatapan tajam Liu Ruyan menembusku. Meninggalkanmu. Aku menundukkan kepala. Aku tidak ingin melihatmu kehilangan perusahaan yang kamu dirikan sendiri. Jiboda. Liu Ruyan mengangkat daguku. Memaksaku untuk melihat matanya. Dengarkan baik-baik. Meski grup Liu benar-benar bangkrut, aku juga tidak akan tunduk pada Yi Teng Cheng. Perusahaan bisa dibangun kembali. Tapi kamu hanya punya satu. Hatiku seperti ditabrak sesuatu dengan keras. Sakit dan membengkak. Wanita yang dulu dingin bagaikan es ini. Kapan dia belajar mengucapkan kata-kata romantis seperti ini? Dan Liu Ruyan melepaskan aku. Sudut bibir tersungging senyum dingin. Kita belum kalah. Dalam 2 minggu ke depan, kami sibuk seperti berperang. Teman detektifku benar-benar menemukan rahasia mematikan grup Yishi. Bukan hanya kasus akuisisi di Asia Tenggara yang bermasalah. Mereka juga punya pelanggaran serius di beberapa proyek dalam negeri. Sementara itu, Liu Ruyan menstabilkan keadaan di dalam perusahaan, mereorganisasi tim, dan merekrut beberapa talenta terbaik di industri, mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bi Yuntao. Aku bertugas menganalisis data pasar, membantu dia merancang strategi balasan. Kami bekerja sama dengan sangat serasi, seperti sudah menjadi rekan kerja selama bertahun-tahun. Terkadang dengan satu tatapan, Liu Ruyan sudah bisa mengerti pikiranku, dan aku pun semakin bisa membaca ekspresi wajah dan gerak-gerik kecilnya. Malam itu, kami akhirnya menyelesaikan semua bukti. Bersiap untuk besok mengungkap masalah grup Yishi ke media. Liu Ruyan meletakkan lembar terakhir dokumen. Menghela napas panjang. Akhirnya selesai. Dia meregangkan badan. Ke meja. Mengangkat sedikit mengikuti gerakan memperlihatkan pinggang putih mulus. Pandanganku tak bisa tidak tertarik. Tenggorokanku tiba-tiba terasa sesak. Dalam 2 bulan terakhir, meskipun kami sudah memastikan hubungan, namun karena krisis perusahaan dan tekanan kerja, kami belum pernah melangkah lebih jauh. Liu Ruyan menyadari tatapanku, mengangkat alis, bertanya melihat apa tidak ada apa-apa. Aku segera mengalihkan pandangan, bilang pura-pura merapikan berkas. Hanya merasa kamu sangat cantik. Ruangan mendadak menjadi hening. Hanya tersisa suara kertas yang dibolak-balik. Aku merasakan Liu Ruyan sedang melihat, namun aku tidak berani menatap. Jiboda. Dia tiba-tiba membuka suara. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Kita menang. Aku mengangkat kepala bertemu mata cemerlangnya. Besok baru akan diketahui hasilnya. Tidak, kita sudah menang. Liu Ruyan berdiri, mengitari meja, melangkah ke hadapanku. Itou Makoto takkan bisa mengancam kita lagi. Dia berdiri sangat dekat di depanku. Aku bisa mencium aroma parfum lembut darinya. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Telapak tanganku mulai berkeringat. Liu Ruyan, suaraku menjadi serak. Kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Tahu dia membungkuk dengan kedua tangan bertumpu di sandaran kursiku. Menjebakku di antara dia dan kursi. Aku sedang merayu suamiku. Otakku langsung mengalami gangguan sebentar. Liu Ruyan tidak pernah menggunakan kata merayu, apalagi dengan sengaja melakukan hal seperti itu. Kau yakin? Aku menelan dengan susah payah. Besok masih ada konferensi pers. Jadi malam ini harus lebih santai. Jari-jari Liu Ruyan perlahan menyentuh kerah bajuku. Kecuali kau tidak menginginkannya. Aku meraih pergelangan tangannya dengan erat. Tiba-tiba berdiri dengan cepat. Menekan dia ke meja tulis. Kamu sedang bermain api. Nafas Tuan Liu Ruyan semakin cepat. Tetapi tatapannya tetap menantang. Jadi aku menunduk dan menciumnya. Ciuman ini lebih bergairah daripada sebelumnya. Liu Ruyan segera membalas. Jari-jarinya menyusup ke rambutku, menarikku lebih dekat. Dokumen di meja tulis kami jatuhkan ke lantai. Tapi siapa yang peduli? Saat ini duniamu hanya ada Liu Ruyan. Nafasnya, suhunya, nafasnya yang cepat di dekat telingaku dan sebagainya. Tiba-tiba Liu Ruyan mendorongku. Pipi memerah. Ayo ke kamar tidur. Aku langsung menggendongnya secara melintang. Melangkah besar menuju kamar utama. Liu Ruyan menciumku dengan luar biasa di pelukanku, namun membuatku merasakan kepuasan yang belum pernah ada sebelumnya. Pintu kamar utama aku tendang dengan kaki. Kita menuangkan semua pengekangan dan penantian selama 2 tahun ini, sepenuhnya dalam malam ini. Saat Liu Ruyan gemetar di bawahku mencapai puncak, aku merasa telah menaklukkan seluruh dunia. Setelah itu aku merangkul jari-jari Liu Ruyan, tanpa sadar menggambar lingkaran di punggungnya yang halus. Liu Ruyan bersandar di dadaku, nafasnya perlahan menjadi tenang. Sakit? Aku bertanya pelan. Sedikit, dia jujur mengatakan. Namun sudut bibirnya menampilkan senyum puas.
Tapi baik-baik saja. Aku mencium puncak rambutnya. Kupikir kamu akan lebih berpengalaman. Liu Ruyan mencubitku sebentar. Kamu kira aku siapa? Bukan, aku buru-buru menjelaskan. Hanya saja kamu sangat hebat dan punya banyak pengagum. Pekerjaan terlalu sibuk. Liu Ruyan berkata pelan. Dan belum bertemu dengan orang yang benar-benar ingin bersama. Sampai bertemu denganku. Aku dengan muka tebal bertanya pada Liu Ruyan. Dia menatapku dengan tajam. Jangan sombong. Aku hanya kesal karena kamu terus mengganggu. Aku tertawa terbahak-bahak dan membalik badan. Menekannya di bawah tubuhku. Kalau begitu biar aku ganggu kamu sekali lagi. Malam itu kami saling mengeksplorasi tubuh masing-masing. Seperti dua penjelajah yang menemukan benua baru. Tak kenal lelah memberi dan menerima. Saat alarm berbunyi pagi berikutnya, aku dengan susah payah membuka mata yang perih. Liu Ruyan sudah bangun. Sedang bersandar di kepala tempat tidur memeriksa dokumen. Memakai kemejaku. Rambutnya diikat seadanya pagi tadi. Dia berkata tanpa mengangkat kepala. Konferensi pers dimulai jam 10. Kamu masih punya waktu 1 jam untuk persiapan. Aku mengangkat tubuhku. Mencium bahunya yang terbuka. Tidurmu nyenyak tadi malam? Liu Ruyan akhirnya meletakkan dokumen. Berbalik menatapku. Menanyakan sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui. Bibirnya agak bengkak. Lehernya masih ada bekas yang kutinggalkan. Melihat hasil pertempuran ini, aku tersenyum bangga. Jangan tersenyum bodoh. Liu Ruyan mendorongku. Cepat bangun. Hari ini sangat penting. Titah Liu bos. Saya memberi hormat. Melompat dari tempat tidur dan bergegas ke kamar mandi. Ruang konferensi pers penuh sesak. Liu Ruyan mengenakan setelan putih yang rapi. Berdiri di atas panggung dan berbicara dengan fasih. Dengan percaya diri dan anggun mengumumkan bukti pelanggaran grup Yishi. Berdasarkan fakta di atas, Liu Ruyan dengan tenang menyimpulkan, kami telah mengajukan pengaduan resmi ke Komisi Sekuritas. Sementara itu akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak kami. Para wartawan mengambil foto dengan histeris. Lampu kilat menyala terang benderang. Saya berdiri di sudut bawah panggung, melihat Liu Ruyan yang bersinar di atas panggung. Dada penuh dengan kebanggaan. Tepat pada saat itu, ponsel saya bergetar sebentar. Pesan dari teman detektif. Bom besar. Itou Makoto diduga melakukan perdagangan orang dalam. Bukti sudah dikirim ke emailmu. Aku segera membuka email. Cepat melihat-lihat lampiran. Ternyata ini bom besar. Sebelum Itou Makoto melakukan short selling grup Liu, ada catatan transaksi pembelian opsi jual dalam jumlah besar. Aku buru-buru memberikan kode mata pada Liu Ruyan yang di panggung. Dia langsung paham. Setelah menjawab pertanyaan sekarang, dia minta maaf. Baru saja menerima tambahan penting. Kemudian dia mengumumkan temuan terbaru ini. Suasana langsung heboh di tempat. Seorang wartawan segera mulai siaran langsung. Tidak sampai setengah jam, harga saham grup Liu anjlok. Itou Makoto langsung dihentikan perdagangannya secara darurat. Setelah konferensi pers selesai, Liu Ruyan dikerumuni oleh media. Aku berdiri di luar, melihat dia dengan mudah menghadapi berbagai pertanyaan. Hati penuh kebanggaan. Tuan Ji. Sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Aku berbalik dan melihat Bi Yuntao berdiri di sana. Setelan jas kusut, wajahnya tampak lelah dan lesu. Wakil Presiden Bi. Aku berkata dingin. Ada apa dengan aku? Aku datang untuk meminta maaf. Bi Yuntao menunduk. Itou Makoto telah menipuku. Dia berkata hanya ingin membuat Liu kembali berpikir ulang. Jadi kau mengkhianati perusahaan. Aku tertawa sinis. Sekarang setelah melihat Itou Makoto akan hancur, dia kembali memohon ampun. Wajah Bi Yuntao semakin buruk. Tuan Ji, aku telah bekerja di grup Liu selama 10 tahun. Kalau begitu kau seharusnya lebih tidak mengkhianati Liu Ruoyan. Saya memotongnya. Tapi jangan khawatir. Dia sudah siap untuk menggugatmu. Bi Yuntao wajahnya tampak suram. Tidak ada celah sama sekali. Tidak ada. Saya berkata tegas. Jika melakukan kesalahan harus menanggung akibatnya. Ini adalah hal yang dimengerti anak kecil pun. Bi Yuntao ingin mengatakan sesuatu lagi. Suara Liu Ruyan terdengar dari belakang. Ji Boda, ayo kita pergi. Dia berjalan ke sini. Dengan alami merangkul lenganku. Tanpa menatap. Bi Yuntao sekali lihat. Bagaimana konferensi persnya? Saya tahu ini pertanyaan pura-pura tapi berhasil. Liu Ruyan tersenyum tipis. Itou Makoto. Sekarang pasti kebingungan semua. Kita berjalan berdampingan keluar dari aula. Sinar matahari menyinari tubuh. Hangat dan nyaman. Malam ini kita rayakan. Aku berbisik menyarankan. Liu Ruyan mengangkat alis sambil bertanya. Rayakan bagaimana? Pulang dulu. Kamu akan tahu nanti. Aku mengedipkan mata dengan misterius. Malam itu kami membuka sebotol sampanye di rumah. Merayakan krisis telah berlalu dan malam pertama pernikahan kita. Sedikit mabuk, Liu Ruyan bersandar di pelukanku. Tiba-tiba berkata, Ji Boda, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena kamu tidak pergi. Dia berkata dengan suara pelan. Terima kasih. Sudah memilih untuk tetap tinggal. Bertarung bersamaku. Hatiku menjadi hangat. Menunduk dan menciumnya. Bodoh, aku tak akan pergi kemana-mana. Sinar bulan menembus tirai jendela menyinari tempat tidur.
memantulkan bayangan kita yang saling terjalin. Malam ini kita bukan lagi suami istri kontrak, bukan lagi mitra bisnis. Hanya dua orang biasa yang saling mencintai, menikmati keintiman dan kehangatan yang paling asli.